Terima kasih Mandeben. Kita sebutnya Mandeben ya, karena di apa nih di Mande Minang Mancanegara nih kata sapaan kita atau addressum kita itu Mande ya. Jadi ada Mandeben, ada Mande Tati, Mande Arina. Terima kasih pengantarnya Mandeben. Saya pikir kita semua sudah apa ya sudah bisa melihat gambaran eh, s- apa itu lansia, kemudian bagaimana kita sebagai lansia itu juga atau sebagai makhluk hidup itu juga dipersiapkan oleh Allah atau diingatkan oleh Allah bagaimana kita menghadapi hidup ini supaya berarti dan bahagia. Nah, mari kita dengarkan bersama bagaimana bahagia di masa lansia ini menurut Mande Arina. Tapi sebelumnya tentu kita perkenalkan dulu Mande Arina karena meskipun beliau itu adalah orang yang sudah sangat dikenal ya, terutama di Universitas Andalas, kemudian juga di masyarakat atau komunitas-komunitas yang beliau ikuti atau organisasi-organisasi yang beliau adalah anggotanya ataupun pengurusnya. Ada baiknya kita perkenalkan kembali eh, Dr. Arina Widya Murni, SPD Kap. eh, nah, saya nih karena orang umum nih KPSI, KPSI MKes Finasim. Ini untuk masalah gelar ini nanti kita serahkan kepada Dr. Arina ya supaya kita tidak salah-salah nih apa makna dari gelar sebagai seorang dokter dan juga sebagai seorang ahli baik sebagai spesialis ataupun sebagai apa namanya ini ahli dalam penyakit lainnya. Baik, Ande Arina adalah orang Minang asli, ya lahir di Padang Panjang pada 9 Maret. Jadi kalau dilihat tanggalnya saya lebih muda, ya. Tetapi dilihat usianya, sepertinya saya sudah masuk lansia. Sementara Mande Arina mungkin sepertinya baru pralansia. Ya. Kemudian Eh, beliau itu kalau kita lihat dari segi karir, ya semua pasti tahu beliau adalah orang yang sangat penting di Rumah Sakit Universitas Andalas. Beliau adalah Kepala Divisi Psikosomatik Paliatif Medik Departemen IPD Fakultas UNAN, kemudian juga Direktur Pelayanan Medik Keperawatan Rumah Sakit UNAN. Beliau tinggal di Komplek Cemara 2, Blok LL10, Gunung Pangilun, Padang. Mungkin ada yang bertetangga dengan beliau. Kemudian suami beliau adalah seorang profesor dan juga seorang dosen di Universitas Andalas, Profesor Dr. Insinyur Randi Tamrin, STMT, seorang staf pengajar pada Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil Universitas Andalas. Beliau telah memiliki 3 orang anak, ya, sepertinya semuanya masih remaja karena beliau belum punya menantu, ya. Kemudian Ria Pendidikan, Mande Arina ini adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, tamat pada tahun 1997, ya, mendapatkan pendidikan atau gelar pendidikan dokternya pada 1997. Kemudian beliau melanjutkan spesialis pada penyakit dalam, juga di Fakultas Kedokteran UNAN, dan selesai pada tahun 2006. Kemudian beliau juga mengambil spesialis 2. Jadi sepertinya Mande Arina ini tidak cepat puas dalam bidang keilmuan sehingga beliau merasa perlu untuk menambah bidang keahlian beliau atau ilmu beliau khusus dalam konsultan psikosomatik. Dan ini dipelajari di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia UI dan tamat pada tahun 2010. Nah, tidak puas di sana, Dokter Arina kemudian juga melanjutkan studinya pada program doktoral di Biomedik Fakultas Kedokteran UNAN, sehingga mendapat gelar doktor ya, pada program S3 pada tahun 2017. Jadi beliau itu adalah S3 dalam bidang Master Kesehatan Fakultas UNAN pada tahun 2023. Ini artinya beliau mendapatkan gelar 2 pada S3 nih. Nanti kita minta penjelasan nih sama Dr. Arina. Karena di biodatanya ada 2 nih, S3 di bidang biomedik, kemudian juga S3 di bidang kesehatan. Kemudian di samping
dalam bidang pendidikan, keilmuan yang kita lihat itu luar biasa. Beliau juga sangat luar biasa di dalam apa nih keaktifan dalam bidang organisasi. Banyak sekali organisasi yang beliau ikuti. Kalau kita lihat di sini ini dalam bentuk apa ini singkatan semua. Nanti kita minta kepada eh, Dokter Arina untuk menjelaskan. Ada organisasi ICPM, ada ICPM, ID tentu Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga PAPDI, ya mungkin ini Ikatan Dokter Psikosomatik, kemudian PDKI. Nah, selain aktif dalam organisasi, beliau juga punya aktivitas lain, di antaranya eh, trainer karakter Andalesian. Nah, Andalesian ini adalah karakter yang dibangun oleh Universitas Andalas eh, yang menjadi apa nih ciri khas pembangunan karakter di Universitas Andalas untuk mahasiswa dan beliau adalah salah satu trainernya. Kemudian beliau juga seorang motivator, ya, trainer komunikasi efektif. Kemudian jangan lupa beliau juga apa ini gaul kata orang sekarang karena beliau juga punya YouTube channel ya. Namanya itu adalah Dokter Arina. Beliau juga punya TikTok juga namanya Dokter Arina dan Instagram yang bernama akunnya bernama Arina Widya Murni. Dan istimewa sebagaimana kita lihat nanti di foto beliau, beliau itu adalah pencipta kucing. Nah, berapa banyak kucingnya? Jangan ditanya, lebih dari 30 sehingga dibuatkan sebuah rumah. Nah, nama rumah kucing beliau itu adalah Kate Mara House. Ya. Barangkali itu yang disampaikan tentang Dokter Arina. Eh, Malam ini Dokter Arina akan bersama kita dalam acara webinar Mende Minang Mancanegara yang bertema Lansia Bahagia Caregiver, atau penjaga kita, pengasuh kita, atau orang-orang yang bertanggung jawab mengasuh lansia mendapatkan pahala. Bagaimana triknya menjadi lansia yang bahagia? Karena tujuan hidup kita pastilah untuk mencari kebahagiaan, tetapi pada masa lansia ini seperti apa kebahagiaan itu bisa kita capai, terutama mungkin juga saya, karena tahun depan Maret juga nih Mbak Derina akan berusia 60. Jadi titel saya tidak lagi pralansia tapi sudah lansia. Baik, tanpa Wah, memperpanjang waktu, kita mintakan pada Mande Arina, karena beliau juga anggota 3M. Izinkan saya nyebutnya Mande Arina, udah terbiasa manggil Mande ya. Arina. Silakan Mande Arina berbagi kepada kami bagaimana trik-trik atau apa itu konsep bahagia untuk lansia, bagaimana mencapainya. Kemudian juga mungkin kami punya penyakit-penyakit yang tergolong psikologis atau psikosomatik, mana tahu kami tidak menyadarinya, tetapi sebagai seorang dokter, Mandi Arinas mengetahuinya. Nah, baik, sekarang kita undang narasumber kita, Dokter Arina Widya Murni, SPD KPSI MKes Finansing. Silakan, Baik, Mandi Arina, ya. ya, Terima kasih Manderina, suara saya jelas ya. ya, Mudah-mudahan jelas. ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur, walaupun malam ini kita sempat khawatir dengan hujan tadi di Padang, insya Allah hari ini kita bisa selesaikan salah satu amanah nih dari Mandeben ke saya ya. Kalian saya minta maaf karena mungkin tidak terlalu banyak heboh-heboh di grup ya, tapi saya insya Allah tetap memantau beberapa kegiatan kita di sana. Terima kasih Mandeben dan Mande Tati, Mande Rina ya, Mande-mande yang lain yang berikan kesempatan buat saya untuk ini yang kedua kali ya saya bicara tentang kali ini tentang lansia, kalau sebelumnya remaja ya, Mande. Masih ingat ya topik Ya, kita ya waktu ya, itu ya. ya, Eh, remaja. Betul. iya, LGBT kalau nggak salah ya. Nah, Betul. sekarang Terus, saya diminta untuk bicara tentang lansia. Oh ya, sedikit menjelaskan, tadi ada kesalahan ketik nih, S2 MKes loh Mandirina, maksudnya Magister Kesehatan. Jadi setelah jadi direktur baru sadar bahwa ada ilmu yang belum punya. Jadi kami mhm. sekolah lagi, setelah S3 ambil S2 lagi dan alhamdulillah selesai 2023 ya. Dan saat ini kucing saya sudah 55 ekor. Tuh, udah Ada satu tambah. lagi sore ini kami selamatkan dari kampus Unan ya, jadi 2 ras dan 50.
4 berarti domestik ya. Dan ada sekitar kucing-kucing sekitar yang juga outdoor yang kami kasih makan lah insya Allah istilahnya ya. Alhamdulillah kami sekeluarga suka kucing. Menyelamatkan yang ini di kampus. Baik, ini judulnya. Saya sengaja ambil judul yang kita santai saja gitu ya, Mande ya. Dan para hadirin semua yang alhamdulillah saya baca tadi di radio udah 200 lebih. Terima kasih. Kemudian yang ikut di Zoom sudah 30-an ya. Jadi saya angkat topik lansia bahagia, caregiver berpahala. Kenapa saya angkat topik ini? Karena kami dokter penyakit dalam ini banyak sekali merawat pasien-pasien yang usia lanjut dan kadarullah tidak semuanya mendapatkan caregiver yang baik ya. Kadang-kadang kita miris melihat para orang tua yang dirawat itu seperti tidak mendapat perhatian. Padahal sebenarnya ladang pahala lah mereka itu. Ya, pasien-pasien yang usia lanjut, orang tua kita itu kalau dirawat, yang merawat itu luar biasa pahala yang akan dia tuai. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan topik kita kali ini, kita-kita yang juga mau lansia, kalau Mandirina 60 di tahun depan saya 55. Jadi udah tahu ya umur saya tahun 70 kelahiran 70. Saya 55 ada pralansia ya. Tapi harus siap-siap juga. Nah, jadi definisinya memang setelah seseorang mencapai usia 60 tahun ke atas. Jadi kemudian di breakdown ya Mandeben ya. Lebih ke bawah jadi pralansia. Kemudian lansia itu juga dibagi lagi sampai ke atas di atas 90. Tapi ada yang kita yang suka sulit membedakan apa sih beda lansia dengan geriatri. Kalau lansia itu memang pada orang yang batas usia di atas 60, tapi geriatri adalah lansia dengan multipatologi, artinya lansia dengan berbagai penyakit. Nah, kadang-kadang memang penyakit itu tidak satu ya. Misalnya umur 60 itu sudah diabetes, ada hipertensinya, ya, kemudian ada gagal ginjalnya, kemudian ada stroke-nya. Nah, itu sudah kita katakan geriatri. Nah, dibandingkan dengan lansia, orang-orang yang geriatri inilah yang paling penting memiliki caregiver yang baik. Ini yang perlu mendapat perhatian yang serius. Nah, ini karakternya pasien geriatri. Ya, ini wajah Minang banget ya sih ya. Foto ini. Pertama usia di atas 60. Kemudian multipatologi, penyakitnya nggak satu. Pada wanita, pada usia menopause itu memang kata orang kok tiba-tiba penyakit saya muncul semua gitu. Memang salah satu yang membuat kita bisa bertahan dari keluar penyakit degeneratif itu adalah hormon perempuan kita, hormon estrogen. Tuh, begitu umur kita naik, estrogen kita menurun, muncul macam-macam. Salah satunya misalnya dari ovarium kita juga sel-sel telurnya sudah jauh berkurang, ada terjadi perubahan degeneratif di situ yang mungkin bertransformasi malah bentuk ke arah cancer sekarang trennya. Ya, jadi sehingga akhirnya memang multipatologi. Nah, efek dari multipatologi itu ya polifarmasi. Obatnya sangat banyak jenisnya, ya banyak kita temukan pasien itu makan obat sangat banyak sehingga nggak betah, sehingga akhirnya kontrolnya tak teratur, sehingga perjalanan penyakitnya tidak terkontrol. Satu hal lagi, tampilan klinisnya tidak khas, jadi gejala penyakitnya tidak khas. Lansia yang geriatri ini kalau menderita satu infeksi, kadang nggak demam tampilannya. Kalau kita dapat flu, batuk, pilek, mungkin panas tinggi. Tapi pada orang tua ini, beliau akan mungkin hanya malas makan, banyak tiduran, lying down, nggak mau diajak keluar lagi makan bareng. Nah, masuk-masuk ke rumah sakit datang dengan sesak nafas, ternyata infeksi parah di paru-paru. Nah, itu yang biasanya terjadi yang kami temukan yang sampai ke rumah sakit. Dan jelas karena faktor umur ya fungsi organnya menurun ya. Mata udah lamur, telinga nggak terlalu nyaring ya kan. Semua organ-organ utama juga bermasalah dan juga status fungsionalnya menjadi berjalan menjadi tidak bisa lincah lagi karena ragu dengan pandangan kan. Kadang-kadang lutut dah sakit ya, nyeri-nyeri sendi karena osteoporotik ya, karena kadar kalsium yang menurun. Nah, itu semua mengganggu fungsi sehingga lansia atau geriatri ini akhirnya sangat-sangat tergantung pada orang lain. Ya, selera makan terganggu karena sudah ada terjadi pengkerutan di saluran makan, atrofi di papila lidah saja akan sulit lagi membedakan ini asin, manis, pahit gitu. Sehingga nggak mau makan karena semua terasa pahit, semua terasa nggak enak. Nah, kalau sudah begitu bisa malnutrisi dan akhirnya menjadi sakit. Tidak makan, hiponatremi namanya,
masuk rumah sakit dengan penurunan kesadaran karena natrium yang turun. Jadi ini dengan mengenali karakter ini kita bisa jadi sangat jelas bahwa memang wajib ada orang yang mendampingi beliau yang kita kenal dengan istilah caregiver. Nah, ini yang sering kita nggak perhatian juga. Cukup seringkah kita menanya apakah beliau tidak kesepian, ya? Karena ketika ditanya, ternyata para lansia yang geriatri ini terutama karena merasa tidak mendapat perhatian. Pertama ya, beliau merasa tidak mendapat perhatian atau memang tidak diperhatikan. Yang kedua, beliau itu rata-rata tidak mau mengganggu anak-anaknya atau orang sekitarnya yang lebih muda. Mereka sibuk, nggak sempat ntar saya kontrol misalnya, karena saya takut mengganggu anak-anak. Jadi memilih diam, akhirnya menyendiri. Nah ini depresi pada lansia sangat tinggi kasusnya, dan itu berefek pada kesehatan. Tanda depresi ya ini salah satunya. Sudah istirahat, tidur dari jam 10, tapi sering merasa lelah dan bangun pagi tidak segar lagi. Nah, inilah yang kemudian yang harus kita pahami sebagai salah satu jangan-jangan sudah ada rasa mood yang turun atau depresi. Mengapa bisa begitu? Karena ini ya sendiri, apalagi kalau pasangan sudah mendahului ya. Banyak kasus memang kalau orang Minang bilang kalau pasangannya meninggal suaminya ditabao balik tabao hatinya joda aja pasangannya. Sehingga kadang-kadang kita mikir wajar aja ya kalau seorang ibu, seorang istri ditinggal oleh suaminya, udah meninggal bapak misalnya, ibu menjadi termenung sendiri itu wajar. Padahal itu bukan hal yang wajar ya, jangan-jangan depresi, timbul depresi pada yang bersangkutan. Belum lagi karena mungkin dia sakit. Nah, sakit yang kemudian butuh pendampingan. Kemudian bisa juga karena memang susah berinteraksi, sudah telinga mulai berkurang, mata mulai nggak jelas, kurang paham, kurang nyambung komunikasi, apalagi dengan anak-anak muda sekarang misalnya, ada banyak hal-hal yang tidak boleh pahami. Nah, kemudian susah beraktivitas, harus minta bantu segala macam, itulah yang membuat akhirnya mengarah ke depresi. Sementara standar WHO bilang begini, oh yang sehat tidak lihat umur ya. Umur 60-70 pun sehat itu ya sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial dan spiritual atau biopsikososio spiritual. Walaupun sakit, tapi fisik mereka masih oke. Nah, itu maksud sehat. Walaupun menderita diabetes, walaupun menderita hipertensi, tapi dia masih bisa beraktivitas secara fisik, itu masuk sehat. Nah, kalau terganggu salah satu, bahkan hanya sosialnya atau spiritual. Apa tanda gangguan spiritual? Biasanya ikut majelis taklim, sekarang tidak ikut lagi. Setiap diajak menolak, itu sudah salah satu tanda mungkin ada gangguan secara spiritual. Kadang-kadang kita miris mande-mande ya, Bapak Ibu semua. Di rumah sakit kan perlu dekat sama Allah kalau sakit. Tapi sering saya tanya, udah sholat belum? Saya nggak bisa sholat, saya kotor, nggak mau sholat. Jadi akhirnya malah justru tidak beribadah di saat sakit. Nah, ini kan sesuatu yang sangat miris ya. Jadi kami para dokter, saya juga ajarkan sama murid-murid saya, selalu bertanya, apakah ibadah mereka jalan? Walaupun secara fisik sakit, psikologisnya bisa dibantu, sosial spiritualnya harusnya kita maksimalkan gitu. Bahwa sakit itu adalah pelebur dosa, diberi semangat terus seperti itu. Nah, kita harus memahami bahwa sebenarnya kita punya kemampuan coping mechanism. Jadi kita harus siap untuk tua ya, mande-mande. Nggak boleh melawan bahwa waktu kita akan sampai ke masa tua ya kita terima dengan welcome gitu. Karena jangan jadikan beban. Karena kalau jadi beban maka akan terasa stresornya besar seperti ini, adaptasinya kecil sehingga kita sakit gitu. Tapi walaupun kita sudah tua, kita menganggap ini adalah fase yang memang akan kita hadapi. Sama hal yang paling ekstrim ya, mande-mande ya Bapak Ibu semua, siap menghadapi kematian, masa berkabung, itu salah satu. Kalau seandainya kita mempunyai konsep dalam diri kita, insya Allah ada masanya hidup di dunia ini dan kita akan berpindah dan kita ingin berpindah itu ke surga, maka kalau kita menderita sakit yang dalam hati kita ini mungkin sudah waktu kita akan dekat, kita tidak menjadikan itu suatu ancaman. Jadi bukan suatu stresor lah masa-masa mendekati masa akhir itu. Jadi ada pasien-pasien saya, pasien kami ya, walaupun menderita kanker, gagal kemoterapi, diberikan penguatan-penguatan seperti ini, beliau pun malah bisa bicara sama keluarganya. Oke, ayah kemo yang kedua. Kalau ayah ternyata tidak berhasil dan meninggalkan kalian semua, kalian jangan sedih. Kita hanya berpindah alam.
kuatkan ibu kalian, temani ibu kalian. Nah, suatu saat kita bertemu bersama di surga. Luar biasa. Beliau akhirnya memang meninggal dan keluarganya menangis tapi tidak meratap. Nah, bagaimana kita bisa membuat hal seperti ini pada para lansia kita atau pada geriatri yang kita rawat? Itulah salah satu upaya kami di psikosomatik. Ya, saya kebetulan divisi psikosomatik paliatif medik memang salah satu materi yang kami ajarkan bagaimana para dokter mampu memberikan upaya pada keluarga dan pasien untuk mempersiapkan masa berkabung. Ya, itu tidak gampang kalau di negari Minang kalau kita ngomong itu unde manga itu nanti sampaikan ke kami tolonglah orang tua kami menangi marato mungkin ya tapi itu harus kita sampaikan dengan cara yang baik dan alhamdulillah saat ini pun ya setelah kami coba banyak pasien-pasien kita yang akhirnya adaptasinya terhadap penyakit membaik ya sehingga siap untuk menghadapi kondisi terburuk apapun baik keluarga ataupun pasien sendiri bila masih bisa diajak berdiskusi. Nah, ini kira-kira stresor ya, hal yang membuat stres pada lansia. Pertama penyakit yang diderita. Saking luasnya media sosial, kadang-kadang informasi tentang penyakit itu over ya. Sehingga ketakutannya luar biasa. Ini yang perlu kita luruskan. Makanya saya bukan ikutan tren ya. Makanya saya bikin YouTube, TikTok atau Instagram itu salah satu upaya saya dalam memberikan edukasi sehingga bisa diputar oleh pasien berulang kali ya. Bagaimana dia happy walaupun dia menderita sakit. Yang kedua, stres adalah kemunduran fisik. Yang biasanya pekerjaan di rumah bisa selesai 1 jam, mungkin sekarang jadi 2 jam, 3 jam. Kita harus menikmati proses itu. Ya, walaupun hati kita masih 25 tahun rasanya, tapi fisik kita 65 tahun. Pasti harus kita mengerti tentang itu. Yang ketiga, ketika kehilangan pasangan. Saya punya pasien 6 bulan pun masih menangis di makam suaminya. Apa yang terjadi? Karena beliau merasa selama suaminya hidup, kurang berikan penghargaan dan sebagainya, atau kurang melayani. Sehingga baru sadar ketika suami tidak ada, baru sadar bahwa selama ini saya butuh pasangan. Ya namanya kita hidup puluhan tahun, jelas saya bilang tidak akan mungkin dilupakan atau dibuang kenangan itu. Pasti akan selalu ada kenangan yang perlu itu dikenang, diingat, tapi tidak jadi beban. Alhamdulillah sekarang nggak balik lagi seperti itu ya. Kemudian stresor ketika dukungan anak dan keluarga tidak seperti yang diharapkan. Seperti tadi, takut anak sibuk, ya tidak ada yang bantu saya. Dan juga sekarang yang banyak itu memang masalah ekonomi. Ya, seperti Bu Deben tadi bilang ya, udah pensiun, uang tentu udah berkurang. Sementara ternyata anak tidak mandiri, masih minta bantuan ke kita. Serba susah. Nah, ini hal-hal yang bisa menimbulkan stres pada lansia. Nah, ini manajemen stres. Saya langsung ke pengelola manajemen stres. Ada 5 hal yang penting. Pertama, rubah pola pikir. Kemudian perbaiki niat. Perkuat iman. Pakai konsep qanaah. Insya Allah pikiran positif akan datang. Apa itu? Nah, bahwa pola pikir kita saat sakit kita harus ubah. Sakit itu bukan suatu ancaman yang buat kita akan berakhir hidup. Sehingga kita takut akan kematian. Tidak. Sakit itu pelebur dosa. Alhamdulillah Allah berikan sakit. Coba kalau tiba-tiba kita mati mendadak, na'udzubillah. Kita nggak sempat minta maaf pada siapapun. Kita nggak sempat minta ampun. Tapi kalau Allah kasih penyakit, seolah-olah kita dicubit. Hei Rina, Arina, kamu saya kasih diabetes ya. Kamu perhatikan kehidupan kamu ke depan agar lebih baik. Allah tuh sayang sama kita. Kalau kita diberi hipertensi, diberi penyakit, Allah tuh sayang. Karena kita masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Yang kedua, rubah pola pikir bahwa kita harusnya tidak merasa merepotkan anak dan keluarga kalau sakit. Kita jadi ladang amal mereka. Kita jadi ladang amal anak-anak kita. Jadi mereka pun jadi berlatih untuk bisa merawat orang tua. Kedepannya saat mereka punya anak, mereka juga akan dirawat dengan hal yang sama. Anak itu akan meniru. Kalau kita merawat mertua kita atau orang tua kita dengan baik, anak kita juga akan merawat kita dengan baik. Karena dia melihat kita merawat orang tua kita. Lalu pahami bahwa usia tua itu pasti banyak yang mundur. Kalau perlu kacamata ya pakailah kacamata. Kalau perlu membantu alat dengar ya udah pakai. Semua teknologi sekarang banyak hal bisa bantu kita. Dan yang keempat apa? Senantiasa bersyukur. Alhamdulillah ya. Nah, kalau orang Minang kan gitu, untung jatuh patang tuh tak kili sekaki. Coba kok patah. Orang Minang udah ngajarin kita gitu ya. Ya gitu ya Mandebe. Dia pematah kondisi kita di Minang sering gitu. Untung tadi jatuh tuh karena situnya. Coba karena sadonya. Kayak gitu ya. Jadi kita memang diajarkan dari dulu. Selalu bersyukur. Selalu istighfar. Zikirnya. Artinya apa? Apa yang kita lakukan semua ini semua untuk Allah. Allah saja. Allah terus. Dan Allah lagi.
Nah, kalau itu sudah kita pakai dalam hidup, nggak ada tuh yang rasanya suka duka lagi ya, sedih-sedih berkepanjangan. Nggak ada. Karena kita bahagia ya, bahagia. Insya Allah kita berharap menuju jalan, menuju keharibannya Allah ya. Nah, kemudian niat. Nah, niat itu penting ya. Niat itu artinya adalah maksud dan keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, luruskan niat kita bahwa kita memang harus berupaya menjalankan ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kenapa ke ibadah? Seperti saya berhadapan dengan pasien, saya mulai dengan bismillah. Setiap pasien saya temui, saya ngomong bismillah. Jadi ibadah itu kan tidak selalu hanya sholat dan baca Al-Quran misalnya. Setiap ketemu belanja di pasar, saya belanja misalnya sayur ke orang yang berusia lanjut. Ya, niatkan bismillah, saya beli sayurnya, harganya 3.000, saya bayar 5.000. Niatkan sedekah misalnya. Nah, semua itu membuat hati kita menjadi berubah positif. Nah, itu yang harus dicanangkan untuk merubah pola pikir atau mindset. Lalu ikhlas. Ikhlas itu bukan pasrah, beda. Pasrah itu ujungnya nggak rela. Tapi ikhlas itu berlapang dada, percaya kalaupun kita kehilangan atau apapun yang terjadi, pasti ada yang lebih baik. Ini dasar utama saya mengajarkan ke pasien untuk psikoterapi religi. Lalu iman. Iman itu memberikan rasa puas atas apa yang diberikan Allah. Ya. Iman itu akan membatasi jiwa manusia dan keadaan tidak puas, haus, dan berkeluh kesah. Orang yang beriman akan senang dan puas dengan rezeki yang dipunya. Walaupun mungkin tidak sama hebat. Orang lain lebih banyak ya, dia sedikit ya tidak apa-apa. Makanya saya sering pesan Remun ya. Burina Mandarina ya. Jangan lihat rekening teman yang terima Remun. Pekerjaan saya sama dia banyak, kenapa dia dapat lebih banyak? Nggak usah. Yang kita terima saja. Jadi orang beriman itu bersyukur atas rezeki yang diterimanya. Qanaah, ridho atas apa yang telah diberikan Allah. Puas dengan rezeki yang didapatkan. Itu adalah konsep dasar melatih coping. Tadi saya ada cerita, kalau coping kita tidak kita latih, akhirnya stres kita besar. Kita sakit terus rasanya. Nah, Buya Hamka mengajarkan ini qanaah. Menerima dengan rela apa yang ada, mohon pada Allah tambahan yang pantas dan tetap berusaha, menerima ketentuan Allah, tawakal, dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Nah, kalau ini sudah kita pakai, saya yakin semuanya itu indah. Tidak ada yang susah dalam hidup. Ya, saya sudah mulai belajar pelan-pelan mencoba ini ya. Pikiran positif dengan sendiri terbentuk dengan yang tadi itu ya. Perubahan mindset, iman, niat, ikhlas, qanaah membuat kita menjadi berpikir positif dan keluarlah energi yang positif. Kalau energi kita sudah positif, maka pikiran kita dan sikap kita juga akan positif sehingga kita akan selalu bersemangat. Apa yang kita lakukan membuat kita bahagia. Nah, itu dasarnya kita lansia yang berbahagia. Nah, sekarang masuk caregiver. Siapa sih itu? Itu adalah orang yang terlatih merawat lansia, terutama geriatri. Bisa dari keluarga sendiri seperti anak, adik ya, siapapun lah yang ada garis keturunan kita, atau bisa juga tenaga profesional. Ada yang medis, ada non medis. Ada yang tamat SMA tapi sudah training caregiver atau malah perawat ya. Nah, kemudian tugasnya apa? Merawat, care ya, cure ya, mengelola kesehatan kita kalau mau perlu obat dan sebagainya, mengingatkan dan menemani. Nah, para lansia terutama geriatri yang dengan banyak penyakit butuh teman bercerita. Nah, inilah kalau kita misalnya seorang anak ya berempat bersaudara, ibu kita di rumah sendiri, kita semua bekerja, kita merasa sudah mencukupi nih kebutuhan beliau di rumah. Tapi kita lupa saat kita bekerja beliau ngobrol sama siapa. Itulah fungsinya caregiver. Apalagi kalau orang tua kita masih bisa berkomunikasi. Maka caregiver itu adalah orang yang betah, sabar, dan penyayang. Gitu. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh seorang caregiver sebagai anak yang merawat lansia atau yang geriatrik? Kenali tanda bahaya. Pada orang tua murung, tidak bersemangat, itu saja sudah tanda bahaya ya. Tidak mau keluar kamar, tidak mau ngumpul makan bareng. Nah, itu sudah tanda bahaya. Ada apa nih gitu. Karena seperti saya bilang tadi gejalanya tidak khas ya, turun kesadaran tiba-tiba, sudah meracau aja tiba-tiba. Nah, maka bisa awalnya menolak makan, menolak minum dan tidak bisa tidur juga jadi tanda-tanda. Jadi bisa jadi itu tanda terjadi infeksi atau perburukan penyakit yang belum punya, perlu segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ingat bahwa sekali lagi pada lansia itu tersamar karena faktor usianya. Gejalanya menjadi tidak khas ya.
Nah, pada tanda-tanda seorang lansia sukses ya kesehatan fisiknya baik, walaupun sudah berumur, walaupun geraknya terbatas, walaupun langkahnya pelan, tapi dia masih terlihat bagus secara fisik. Dia punya hubungan sosial terbina dengan baik, jadi mande-mande di grup mande mancanegara ini boleh bilang kalau lansia adalah lansia bahagia nih, ya kan? Di grup masih komen-komen ya, apapun berita saling berkomentar, apapun kegiatan sosial dilakukan di posting ya. Itu saya pikir sudah menandakan bahwa lansia, kalau ada lansia kita di sana di grup kita itu sudah lansia yang sukses dan bahagia ya. Kemudian bebas ya, ada kemandirian ya, bebas dari disabilitas dan kognitifnya terjaga. Ini yang penting ya. Salah satu hal yang mengkhawatirkan seorang lansia adalah pikun. Nah, jadi fungsi kognitif itu harus dijaga. Makanya salah satu jangan diam, perbanyak bergerak. Apa yang bisa diolah di rumah. Nah, kalau Rina sekarang menyiapkan, kalau Rina menyiapkan sekarang kucing nih, Mande Ben ya, Mande Rina ya. Kenapa pelihara kucing secara banyak itu ya? Karena harus mengingat namanya masing-masing, ya kan? Asik bermain dengan mereka itu melatih kognitif juga. Kalau misalnya kita bisa bawa mobil, saya pikir jangan pakai driver, bawa mobil terus itu melatih keseimbangan, ya kognitif kita juga terjaga. Nah, dan ditambah dengan kehidupan spiritual yang kuat, ya suatu saat mungkin kita umrah bareng ya Mandeben ya, datang dari berbagai negara ketemu di Makkah ya, mimpi mimpi yang bagus sekali sebenarnya, karena salah satu adalah spiritual itu membuat kita jadi kompak dan kuat, ya. Nah, bagaimana mencapainya ini? Upayakan fisik dan mental selalu sehat, saling mengingatkan, selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, nutrisi yang baik, ingat juga kemampuan kalau gigi kita bermasalah ya kita tidak paksakan mengkonsumsi protein yang tidak bisa dicerna dengan baik, cari bentuk makanan yang sesuai dengan kondisi gigi kita, lambung kita ya. Lalu keinginan hati, kalau mulai ada mood yang terganggu, tidak nyaman, segera utarakan, bercerita dengan banyak teman, kalau nggak tulis diary. Kembali ke zaman SMP ya, punya diary pakai buku warna pink. Boleh, silahkan tuliskan di situ apa yang kita rasakan. Atau ketik di laptop, mengomellah di situ, marahlah di situ, maki-makilah kalau ada marah sama seseorang. Tapi kita, perasaan kita plong ya, hati kita plong, tapi tidak menyimpan masalah ya. Tingkatkan kesejahteraan material, bagaimanapun ya. Ketika kita sudah lansia, baru berusaha mencukupi, pasti sudah terlambat. Jadi ketika masih kuat sekarang, prepare kamar mandi harus ramah lansia, ada pegangannya, ya kan? Tempat dudukan buat apa WC-nya harus seperti apa, ya kan? Nah, air hangat kalau siapkan di kamar mandi ada air dingin, air hangatnya. Karena kalau kita gak kuat dingin, mandi dingin ya harus sediakan. Nggak mungkin pula mengangkat dengan masak pula air hangat dulu gitu. Jadi material itu tetap perlu menyiapkan bagaimana di masa lansia kita, masa pensiun pun kita bisa udah menyiapkan diri dengan baik ya. Kemudian hubungan sosial yang sehat. Jadi grup ini selalu ada ya, Mande. Mari kita pertahankan ya. Tumbuhkan sikap yang positif dan tentu saja spiritual kita harus kuat ya. Nah, ini lakukan latihan fisik yang teratur ya, olahraga tetap minimal jalan pagi ya, sekali seminggu ada misalnya treadmill kalau ada alatnya di rumah atau sepeda statis ya. Kontak erat dengan sehat dengan lingkungan sekitar, rajin-rajin membaca, menulis, bermain musik ya. Terlibat dalam pembicaraan atau diskusi seperti malam ini dan tidur yang cukup. Ingat bahwa jam biologis kita itu jam 10.11 sampai jam 4 ya, Mande. Tidur paling lambat jam 11, jam 4 udah bangun, tahajud disuruh Allah itu bisa tahajud menjelang subuh. Oke. Kemudian jangan lupa medical check up. Kalau saya selalu di tanggal ulang tahun, minimal ya sekali setahun. Di tanggal ulang tahun periksa lengkap ya. Ikut mamografi juga untuk periksa apakah deteksi kanker payudara ataupun IVA test untuk serviks ya. Kalau laki-laki berarti ronsen spirometri untuk paru, seringnya laki-laki atau prostat ya. Nutrisi yang baik ya, jenis dan jumlah makanan. Saya sarankan kurangi gorengan. Saya menarik kemarin ada dapat informasi yang bagus nih untuk menjaga gula darah tidak meningkat tajam. Kalau makan sayur dulu dimakan, 2 sendok 3 sendok, lalu proteinnya, baru kemudian kalau mau nasi pakai cabai terakhir. Nasinya dibatasi. Itu insya Allah lonjakan gula darah setelah makan tidak terlalu tajam ya. Nah, ini kira-kira gizi seimbang harus dijaga. Nah, jangan lupa perhatikan keinginan dari hati. Pengen apa? Udah sampaikan. Cerita aja, keluarkan. Nah, itu ya. Lalu tidak memaksakan kehendak, belajar memahami wise dengan apa yang ada. Kalau emang artinya tidak bisa dilakukan di keluarga kita, ya kita paham, kita mengerti, kita bisa menerima gitu ya. Nah, ini ya.
Bagaimanapun memang material bukan hal yang terpenting ya, tapi perlu ya karena bisa berdampak pada pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial. Karena itu kita perlu merencanakan pensiun tanpa kekurangan materi. Kalau bisa jadi bank muamalat ya, mandi-mandi. Masih berlebih untuk bantu anak kemenakan, cucu dan sebagainya ya. Memang uang tidak akan bayar kebahagiaan kita, tapi kita tidak bisa melakukan hal yang menyenangkan kalau kita tidak punya materi apa-apa ya. Jadi tetap harus diusahakan. Oke, ini tentang hubungan sehat ya, sahabat yang saling mendukung ya. Hubungan positif dengan berbagai pihak akan buat kita sehat, panjang umur, menikmati hidupnya. Bermanfaat buat orang lain baik bagi fisik dan mental. Sikap yang positif juga pengaruh ya. Kendalikan emosi pada kondisi apapun. Salah satu ketika kita marah, jangan langsung tegur orang yang buat kita marah, tapi buat ketik di tulis di kertas. Maki-maki di situ, keluarkan energi Pak marahnya di situ dulu. Yang sobek apa? Kertas kan ya. Yang rusak kertas. Nah, setelah itu baru ngomong pada orang yang mau kita beri pelajaran. Nada kita mungkin tidak selalu tinggi lagi, sudah turun dan tidak menimbulkan masalah baru. Kalau kita emosinya kita lepas gitu ya, akan timbul masalah baru, bukan membuat kita malah jadi tenang ya. Timbul masalah ya kita juga repot menyelesaikannya. Jadi mencoba mengendalikan emosi salah satu kunci untuk membuat sikap yang positif. Oke, ini ya bahwa dalam penelitian yang dilakukan orang yang punya kehidupan spiritual yang baik, orang yang tak beribadah ternyata lebih sehat, lebih jarang ke dokter, lebih sedikit biaya kesehatannya, lebih jarang sakit. Mari sama-sama kita tingkatkan spiritual kita. Andaikan tetap sakit gimana? No, ada caranya. Pergi ke dokter, pergi ke fasilitas kesehatan. Rumah sakit sudah diajak untuk membuat ini nih, pengkajian paripurna pasien lanjut usia. Dibedakan pelayanan lansia ini, khusus sekarang. Ya di rawat jalan sudah disiapkan bagaimana melakukan pelayanan yang terkait lansia, diberikan pengobatan, intervensi psikososial, ada rehabilitasi, perawatannya juga ada terapi terpadu, ya promotif, preventif, bahkan paliatif ya. Kalau saya kebetulan kepakaran salah satu di paliatif medik. Jadi setelah seseorang lansia memang butuh caregiver, maka kita akan setelah dia dirawat inap kondisinya stabil, saya akan mengajarkan untuk rawatan home care namanya. Disitulah pakai caregiver. Jadi rawatan di rumah sakit dilanjutin di rumah. Karena pada orang tua ini kadang-kadang dirawat di rumah ternyata bikin lebih senang karena dia tidur di kasurnya sendiri ya, rata-rata orang tua nggak mau bertukar tempat tidur kan ya. Nah diajak ke rumah anaknya pun kadang nggak mau karena ingat rumahnya walaupun di rumah itu tidak ada orang yang nemenin, tapi itulah salah satu konsep bagaimana rawatan di rumah sakit tidak lama tapi kita pindahkan ke rumah jadi home care. Nah ini contoh, ini sekarang masih dirawat nih pasiennya. Adik ini anak dari ibu yang tidur nih ya. Beliau ini sudah seperti ini lebih kurang 4 tahun. Nah, anaknya menjadi caregiver yang luar biasa. Saya nilai selama saya jadi dokter, saya baru ketemu caregiver yang seperti ini. Dia, ibunya ini hanya bisa kontak mata saja. Kalau diajak ngomong hanya menggerdipkan matanya. Mah, minum sekarang dikedip matanya. Tidak baring total, berulang kali dirawat karena infeksi, dehidrasi, tapi tidak satu pun kulitnya yang melepuh karena tidur telentang. Ya, saking rapinya anaknya merawat, membolak-balikkan per 2 jam, melap kalau basah, ya, membuat catatan secara rinci berapa minumannya, berapa cairan yang keluar, berapa suhunya, ada bukunya, dan dia sudah menulis semua bagaimana dia merawat ibunya. Dia sampai berhenti kerja karena ingin merawat ibunya. Ya, dia tambah ilmu secara mandiri, banyak belajar dari dokter yang merawat ibunya, dan saya luar biasa salut dengan caregiver yang satu ini, usianya masih muda, 30-an, tapi dia bisa menghentikan aktivitas yang lain. Dia punya suami, ada keluarga, tapi dia gaji juga karyawan, gaji juga perawat untuk merawat kalau dia pulang atau istirahat, tapi luar biasa. Tidak dilepas begitu saja ke caregiver yang digaji, tapi dia merawat full 100% ibunya. 4 tahun, mande-mande, Bapak Ibu semua. Ini baru saya menemukan caregiver yang hebat seperti ini. Nah, kita tentunya tidak ingin lama-lama sakit ya, nauzubillah ya. Kalau memang ada sakit dan memang sudah tidak mungkin lagi kita di dunia, kita ingin pergi dengan husnul khatimah tanpa rasa sakit ya. Ya. Tapi kalau ini
qadarullah seperti ibu ini, kita inginkan anak yang juga berbaktinya luar biasa seperti ini. Nah, ini kan saya sampai mendorong anaknya untuk membuat buku karena bisa jadi contoh buat orang lain bahwa sangat-sangat memungkinkan untuk merawat orang tua dari hati bertahun-tahun ternyata bisa membahagiakan. Buat ibunya mungkin tidak bisa mengungkapkan rasa bahagianya, tapi buat anak yang merawat sangat-sangat merasakan kepuasan dalam merawat ibunya. Oke, ibu-ibu, mande-mande semua ya. Kesimpulan, lansia yang sehat adalah tujuan utama agar keluarga bahagia. Caregiver itu perannya besar dalam perawatan dan edukasi agar lansia bahagia. Perlu pengkajian lansia yang sakit untuk kualitas hidup lansia dan perlu pendekatan holistik komprehensif. Ya, kunci bahagia lansia dan keluarga. Latih caregiver, maka bahagialah lansia. Mari menua bahagia mande-mande semua Bapak Ibu, adik-adik ya walaupun masih 30 tahun umurnya sekarang, masa ini akan datang, siapkan dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mande Rina Marnita. Silakan Mande. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat komprehensif dan holistik ya apa yang disampaikan Mandirina tentang bagaimana lansia dan bagaimana hubungannya juga dengan caregiver sehingga kedua-duanya merasa bahagia ya. Tapi caregiver lebih lagi karena samping bahagia kalau bisa merawat dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas, malah caregiver juga mendapatkan bonus pahala. Tentu banyak pertanyaan nih dalam hati kita dan pikiran kita, eh, atau juga mungkin banyak hal yang ingin disampaikan, curhat mungkin ya kepada Mandarina tentang keadaan kita masing-masing, ya, atau bagaimana mungkin mengatasinya, atau apa yang kita rasakan. Karena katanya salah satunya itu ya sampaikan apa yang Anda rasakan. Nah, silakan Iya, sampaikan apa yang dirasakan malam ini. Selagi Mandarina bersama kita nih, kita santai saja ya Mandarina ya. ya. Karena kita ini sepertinya selain dari mahasiswa Mandarina nih udah banyak yang lansia nih di sini. Ya, silakan Mande, Mande, Mande. Kemudian juga yang mudah-mudahan juga silakan persiapan untuk lansia nantinya. Ya. Mande Tati reset kayak deh. Oh iya, Mande Tati. Nih, Mande Tati ini adalah lansia yang bahagia nih. Amin, amin ya rabbal Berkualitas. alamin. Amin, Masya amin Allah, ya rabbal Mande. alamin. Masya Allah, Sangat aktif nih. Ya. Masya Allah, Masya Itu Allah. dari Mande Minang ya. Silakan Mande, Mande Ya, Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Waalaikumsalam. Manda Arina, luar biasa. Sangat mantap pokok. Saya juga ingin sedikit berbagi. Waktu Nah, itu ketika tahun 96, mertua saya, dia divonis dia punya kanker paru-paru, walaupun dia tidak pernah merokok, dia hanya punya waktu hidup 2 minggu lagi. Jadi pada saat itu eh, beliau minta dirawat di rumah ya. Sedangkan kita ketahui bahwa di Eropa ini tidak sama dengan seperti di Indonesia, karena di Eropa di sini walaupun eh, kesehatan di rumah sakit itu luar biasa, servisnya bagus. Tapi keinginan beliau untuk eh, menghabiskan waktunya di rumah itu adalah sangat, bagi saya itulah suatu kehormatan. Saya alhamdulillah bisa eh, merawat beliau dengan ikhlas dan eh, berniat dalam hati bahwa karena saya tinggal di Eropa, kalau ada terjadi dengan ibu saya tidak bisa mengurus, sehingga saya mm, mm, mengabdikan diri selama 2 minggu itu untuk beliau. Dan sepertinya menurut cerita tante-tante yang lainnya, bahwa beliau itu merasakan keikhlasan saya merawat dia, sehingga itu menjadi obat bagi dia. Tidak mengambil, tidak untuk berberia, tetapi itu memang betul ya. Si orang yang dalam keadaan seperti itu sangat merasakan eh, kebahagiaan, walaupun dia sudah tahu bahwa hari hari hidupnya itu ter terbatas, tetapi dengan kasih sayang dan perhatian itu sedikit mengobati. Jadi itu eh,
yang ingin saya berikan, yang terjadi pada saya, bahwa kita memberikan suatu kebahagiaan kepada orang yang tahu bahwa kehidupannya itu terbatas. Bagi mereka itu suatu yang luar biasa. Ini eh, yang dituturkan oleh Mandarina luar biasa, memberikan kita pegangan dan juga mengenal apa-apa yang akan kita ketahui. Sekarang saya memang sudah lansia, saya sudah berumur 70, tetapi hal-hal yang tadi diberikan itu saya lakukan karena saya sadar bahwa kita sendiri yang harus melatih diri kita sebaik mungkin agar saat itu suatu saat akan tiba, tetapi kita enjoy dulu sekarang. Sekian Mandarina, mohon maaf kalau Luar misalnya biasa. terlalu emosional, tapi memang itu saya rasakan. Terima kasih, alhamdulillah. Luar biasa ya, Mande. Ya, silakan Mandarina menanggapi. Iya, eh, Alhamdulillah ya Mande Tati berhasil ya memiliki atau alhamdulillah diberikan kesempatan ya melakukan sesuatu yang membuat mertua, ini mertua loh ya, hubungan menantu dan mertua yang sangat-sangat harmonis menurut saya dan tidak mudah ya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk itu. Kebetulan Rina juga ditinggalkan mama di usia yang masih muda ya. Mama meninggal, Rina masih koas, belum menikah, belum tamat. Jadi orang tua satu-satunya yang betul-betul menjadi orang tua Rina adalah mertua. Ya. Beliau baru meninggal beberapa waktu yang lalu, tapi sempat tinggal di Padang dan memang salah satu ukuran barangkali ya kenapa kita bisa akur dengan mertua ya. Beliau begitu beli daster dibelikannya dua, satu buat beliau, satu buat menantunya gitu kan. Jadi Ya. artinya kehadiran kita membuat beliau bahagia dan itu sebenarnya memberikan feedback positif ke kita loh Mandi ya. Saat kita memberikan sesuatu yang positif pada orang tua, apakah mertua, yang orang tua kita juga sebenarnya ya, atau orang tua kandung kita, mungkin etek kita, tante kita ikhlas nih, energi positif kita bagi ke pasien tersebut, ke lansia tadi, lalu beliau happy, bahagia, senyum beliau kalau dia udah bikin kita sehat ya Mande Tati. Betul, Walaupun betul, beliau betul. tidak balas dengan sesuatu yang luar biasa, tapi beliau mau makan, beliau bahagia, bahkan beliau cerita sama orang lain tentang bagaimana dia merasakan keikhlasan Mandi, itu memberikan energi positif, ya, hormon bahagia Mandi muncul tuh, ya kan? Betul, betul. Nah, itulah yang kemudian menguatkan kita. Jadi dikatakan secara penelitian, pikiran negatif bisa menghabiskan energi 2 kali lipat. Pikiran positif membuat kita berenergi 2 kali lipat. Kita Betul. pilih mana nih? Mau Ya. hilang 2 kali lipat atau mau lebih 2 kali lipat? Just giving a smile, big smile untuk mandi-mandi kita. Bangun tidur nih, kita lihat beliau ke kamar. Ma, gimana tadi malam enak tidurnya, Ma? Kita bagi senyum. Beliau senang dan bercerita. Wah, itu udah. Tak terasa lagi capeknya hilang sudah ya. Jadi saya pikir tidak terlalu rumit sebenarnya membahagiakan lansia. Hanya memperlakukan sesuatu seolah kita ingin diperlakukan nanti gimana gitu ya. Ya itu yang Betul. kita buat sekarang. Selagi kita kuat ya kan. Itu ya Mande Betul. Tati ya. Ya, terima Mande Tati kasih. juga sekarang udah masuk lansia yang berkualitas saya pikir nih. Ini kalau nggak Masya salah Allah. ininya background ini Mande Tati yang bikin juga ya flyer ya. Betul, betul. Ya, Luar biasa ya, ya, adik-adik ya. residen coba lihat. Mande Tati masih bisa membuat background, mengkombinasikan Japri ke Buna kemarin. Jadi anak-anak panggil saya Buna loh, Mande-Mande ya. Ya. Nah, mari warnanya lihat. Warnanya masih cerah loh, bukan warna lansia ini. Masya Allah. Masya Allah. Hebat ya, Mungkin itu luar juga biasa. karena saya terbiasa belajar ikhlas ya. Jadi Nah, tidak ada beban, tidak ada beban. betul. Alhamdulillah ya. Saya selalu bilang ikhlas itu tidak sama dengan pasrah. Ya. Karena sering banyak kita bilang, ya sudah mau gimana lagi, itu mah pasrah namanya. Pasrah tuh ujungnya nggak rela. Tapi maunya apa? Semua ini saya lakukan karena Allah, Allah saja, Allah lagi, dan Allah terus. Jadi nggak ada Insya capeknya. Allah. Gitu, insya Tidak Allah. ada beban ya. Insya Allah tidak ada Betul, beban. Mande. Luar biasa. Mande hebat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Terima Bunda kasih. Rina. Mandarina, kayaknya Bande Ben juga angkat tangan nih. Mau cerita juga kayaknya nih berbagi. Ya, tapi mungkin sebelum ke Mandeben kita beri kesempatan dulu pertanyaan dari pendengar untuk ditanggapi oleh Dr. Arina. Ini Hmm. Oh pas iya. menyebutkan ada pertanyaan dari pendengar radio. Pertanyaannya begini, lansia
sama dengan beban bagi anak-anaknya. Bagaimana menghilangkan stigma ini? Ya, eh, Iya. kita tidak jadi beban bagi anak-anak kita. Kemudian pertanyaan mungkin yang khusus juga nih kepada apa nih Tati atau mandi-mandi yang di luar negeri nih. Saya pernah mendengar lansia di luar negeri berkumpul di panti jompo. Nanti minta juga komentar dari mandi-mandi yang di luar negeri. Silakan Mandi Rina. Iya, Makasih. iya. Memang saya juga menemukan hal demikian. Kadang di depan orang tua yang sakit mereka bertengkar ya. Siapa nih yang merawat? Masa aku aja terus gitu ya. Gantian dong gitu ya. Nah, jadi inilah mungkin barangkali stigma yang harus kita hapus. Makanya saya selalu bilang bahwa orang tua kita yang sakit itu ladang amal. Mau cari kemana lagi pahala? Dekat kita ada ini. Ngapain kita cari jauh-jauh gitu. Merawat dengan cinta kasih, perhatian, semuanya akan menjadi catatan kebaikan. Tapi memang tidak serta-merta karakter itu muncul. Karena itu memang salah satunya adalah memberikan pendidikan, menurut saya ya, pendidikan bagi calon pengantin, terutama pengantin yang akan menikah. Salah satu adalah kalian betul-betul menikah, apakah sudah siap jadi orang tua? Kenapa? Apa yang didapatkan oleh Mandetati sekarang bisa merawat mertua seperti itu pasti adalah pembelajaran di masa kecil dulu. Melihat ibunya Mandetati bagaimana menghargai ibundanya gitu loh. Nah, jadi pendidikannya dimulai sebelum menikah, pranikah menurut saya. Anda berdua menikah, sudah siapkah menjadi ibu yang akan menjadi contoh buat anak-anaknya dalam merawat keluarga? Nah, kalau itu sudah terbiasa dari kecil kita mengajarkan anak untuk menghormati orang tua, maka hal itu nggak payah lagi nanti setelah dewasa. Setelah bayangkanlah kalau mereka tidak diajarkan dari kecil melihat fenomena itu, ketika mereka dewasa dengan berbagai banyak kesibukan, mereka akan jawab, aduh belum bisa pulang mah, masih sibuk nih gitu loh. Makanya sekarang dengan dengan IT yang udah bagus, internet segala macam, mestinya harus keep in touch yang lebih dekat walaupun jauh kan, bisa video call. Anak diajarkan untuk ingat orang tuanya sesibuk apapun. Saya pun kalau anak-anak ujian atau apa mahasiswa, saya menjadi pembimbing, saya bilang besok kamu ujian hubungi orang tua ma, bantu aku lulus ujian, tahajud ya ma. Itu reminding bahwa dia tuh ada punya orang tua yang bisa membuat dia sukses gitu loh. Nah kalau itu sudah ada, insya Allah tidak ada tuh stigma ini. Stigma ini muncul memang itulah saya bilang tidak serta merta keinginan merawat orang tua itu muncul dengan keikhlasan itu muncul tidak serta merta. Itu dididik dengan karakter. Ya, karakter dari masa kecil, masa dia akan menikah diingatkan. Nanti kalau kamu sudah berumah tangga, kamu punya anak, kamu masih harus ingat ada ayah dan ibu yang butuh perhatian kamu. Nah, itu satu lagi. Orang tua mesti kita ajarkan untuk berani bicara, speak up. Mama nggak mau ya kalau kalian tidak video call mama sekali seminggu. Sesibuk-sibuk kalian, kan anak kita jauh-jauh nih kerjanya. Ketika kita masih kuat, sesibuk-sibuk kalian kita harus video call grup sekali seminggu minimal. Lebaran harus pulang, tidak ada cerita. Boleh kamu ke tempat mertua kamu di hari Lebaran pertama, hari Lebaran kedua tempat mama. Kayak gitu. Kesannya egois ya, tapi selagi kita kuat kita ngajarin. Ini ada rumah loh yang harus kamu lihat. Ini ada mamamu loh, ada ibu ayahmu loh yang kamu harus lihat gitu. Tapi kalau kita sudah sakit, sudah tidak sanggup, kita nggak akan bisa paksakan mereka untuk lihat kita lagi. Jadi ini proses ya, mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita semua. Prosesnya kita mulai dari awal, bahkan di saat kita akan melepas anak kita berumah tangga. Iya, mungkin itu ya Mandirina. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya, luar biasa jawabannya. Mengingatkan saya juga pada diri dan pengalaman sendiri. Tapi kita kasih kesempatan kepada Mande Ben dulu yang sudah raise hand, kemudian Mande Sri. Silakan Mande Ben. Oke, Mandesri mau duluan, terserah. Deben aja Silakan dulu. Mande Ben Oke, dulu. thank you. Ini ya, ini luar biasa pembicara kita. Ini ya, luar biasa. Alhamdulillah segalanya. Kalau dibilangin ini luar biasa, ya ini luar biasa. Banyak sekali segalanya yang kita dapat hikmah pencerahan dari bukan dari aspek kedokteran saja, tetapi dari aspek religion, agama juga ya. Kalau saya pengalaman saya itu ladang amal saya itu
yang tidak ada gitu ya. Karena orang tua saya, ibu bapak saya meninggal waktu saya masih kecil. Ibu saya meninggal waktu saya sudah di luar negeri. Jadi itu sedih ya. Eh, itu pelajaran juga bagi yang lain-lain yang muda-muda begitu. Pakaikan kesempatan selagi bisa ini begitu. Yang mau saya bicarakan komentar di saat ini yaitu tentang peradaban Barat dan Timur begitu. Ya, kalau kita di Timur tadi itu begitu ya, orang tua kita itu dirawat di rumah bagaimanapun tergantung pada finansial kita mungkin sesuai dengan finansial kita, bagaimanapun membuat orang tua kita itu nyaman begitu ya. Nah, ada positif dan negatif juga begitu. Kemudian kalau kita lihat di negara barat ini gitu ya, saya kebetulan mertua saya itu lansia 92 sekarang itu dan beliau itu di istilah kita rumah jompo ya, nursing home begitu ya. Nah, ini bukan karena ya memang culture begitu. Kalau kita sudah tua itu sepertinya kita tidak mau mengganggu begitu. Dan otomatis itu keluarga itu juga menempatkan kita di nursing home gitu ya. Tapi tidak berarti keluarga mereka itu tidak care. Anak-anaknya selalu mendatangin begitu. Kalau kami ya sekali 2 kali setahun begitu. Tapi kalau anak-anaknya di sana selalu setiap hari itu mereka uh, bergiliran untuk melihat orang tuanya. Kemudian tentang servis di nursing home ini memang segalanya begitu ya. Komplit sekali, mulai dari dokter, nursing, perawatan, eh, pengobatan, makanan begitu ya. Itu selalu diatur, nutrisinya diatur, ya pengobatannya, segalanya gitu. Tergantung bagaimana kalau orang udah di nursing home seperti lanjut usia ini memang di umur yang sudah lanjut, right? Nah, tapi tidak semuanya juga ada yang usia lanjut itu, gitu ya. Dengan usia lanjut ini mereka happy di sana itu. Kelihatannya. Apalagi kalau mertua saya itu kakaknya yang tua, jadi berarti udah 90 berapa begitu ya. Kebetulan dia dengan istrinya juga di nursing home, hanya beda kamar yang beberapa begitu. Dengan demikian mereka merasa bahwa di sana itu ada keluarga, lebih nyaman. Mereka itu lengkap dengan entertainment-nya, itu ada piknik juga, walaupun pakai kursi roda dan segalanya macam itu, tapi itu ada schedule pikniknya, menunya juga berganti, ada game, ada dibawa ke salon juga begitu ya, selalu free, itu semuanya free gitu ya, sudah termasuk biaya semuanya itu. Mereka itu bercantik-cantik juga, salon ada di sana itu. Shopping, mereka dibawa shopping juga. Jadi kelihatannya di negeri barat ini, kelihatan oleh kita mungkin, oh sudah orang tua kita kalau udah tua, kita taruh aja di nursing home. Gitu ya. Tapi mereka itu prinsipnya memang tidak mau mengganggu anak-anaknya. Di sini kita lihat bedanya dengan kita gitu ya. Karena ladang amal di sini yang kurang. Right? Ladang amal di sini letaknya agama kita begitu ya. Kalau di rumah, kalau kita yang really take care, kita itu ada ladang amal bagi kita. Nah, di sini saya itu sangat merugi begitu. Semuanya takdir Allah ya. Jadi beda barat dan timur ini kalau digabung itu mungkin lebih bagus, lebih sempurna ya. So, yang saya mau katakan di sini itu ya begitulah perbedaan culture. Kadang-kadang kita mungkin menganggapnya negatif, tapi tidak gitu ya. Banyak juga positifnya, insya Allah. Kemudian ini lagi, ini tidak akan saya perpanjang ya bagaimana selanjutnya. Ini pranikah tadi, Mandarina, ini
kita itu rasanya perlu ya membuat bukan perda, kita nggak berkuasa ya. Dulu juga waktu pengajian dengan Ustazah Fatmi. Nah, pranikah ini itu rasanya perlu deh. Kita di Tigo itu udah berusaha. Usaha maksudnya itu ya kita akan mengajukan kepada Pemda, Pak Gubernur gitu-gitu ya. Sebenarnya pantas kan kalau ada bagaimana? Pantaskah kita punya perda tentang pranikah ini gitu? Mungkin kita harus kerjasama kembali lebih kuat Mandarina tentang hal ini. Do something, make it different, you know, walaupun kecil tapi besar maknanya. Supaya angkatan baru kita itu, generasi baru kita itu benar-benar bahagia. Kalau pranikah ini benar-benar diperhatikan, nggak ada yang kecewa. Mungkin nggak ada yang divorce begitu, insya Allah. Barangkali begitu saja, Mandarina. Komentar mohon diluruskan gitu, insya Allah. Ya, terima Oke. kasih banyak Mandeben. Ini berarti menjawab sekaligus ya pertanyaan dari pendengar radio kita tadi, bagaimana Iya. sebetulnya sih kehidupan di panti jompo itu, apakah ini merupakan suatu hal yang negatif ya atau malah positif ya kalau dilihat dari mungkin kesehatan atau apa nih kebahagiaan dari lansia itu sendiri. Jadi sepertinya titik pandangnya berbeda ya antara kita dengan orang-orang di sana. Eh, Mande Arina, silakan Ya, ditanggapi mungkin komentar Bu apa Mande Ben. ya. Ada 3 yang mau saya komentari. Pertama, Mande Ben bilang tadi karena di luar negeri ya, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk mendapatkan ladang amal ya. Rina di Padang nggak ada kesempatan juga, Mande, mama meninggal mendadak di rumah. Jadi nggak sempat ya. Dijemput dari kampus, ternyata mama sudah nggak ada lagi ya. Nah, sebenarnya kapan kita bisa mendapatkan ladang amal? Kapan saja bisa sebenarnya. Salah satu yang Rina lakukan sekarang, setiap pasien-pasien yang usia lanjut, Rina anggap Mama Rina kalau perempuan, Rina anggap Papa Rina kalau laki-laki. Jadi apa energi kasih sayang yang keluar dari pandangan kita ke pasien itu seperti melihat beliau-beliau itu. Jadi mudah-mudahan itu jadi ladang amal. Nah, yang kedua ada sebenarnya ide yang sudah sangat lama. Pola yang ada di luar negeri itu sebenarnya mengusir kesepian. Berteman dengan sesama sebaya, sama-sama lansia, itu bahagianya beda dibanding sendiri di rumah dijaga anak dengan caregiver. Jauh lebih bahagia barangkali kalau di suatu tempat yang semuanya teman-teman kita seumuran ya bisa main bareng, sholat bareng gitu. Jadi pernah kepikiran Ibu Sri ya yang sama-sama Madesri yang sama-sama di Padang, mungkin enggak ya kita membuat sesuatu percontohan rumah nursing home yang harusnya di luar sana, tapi untuk orang tua yang tidak ada lagi anak yang bisa rawat gitu. Kita menemukan beberapa orang tua yang anaknya memang entah di mana dan beliau begitu saja. Jadi mungkin berbeda, ini mungkin jadi ladang amal buat kita ya, mandi mancanegara, mungkin enggak ya? Mungkin hanya satu rumah saja, lalu kita mulai dengan nursing home seperti ini, sehingga mereka kalau di luar negeri itu ada lansia-lansia yang sebenarnya secara finansial baik-baik saja. Tapi kalau kita di Indonesia atau Sumatera Barat atau Padang atau Minang terutama adalah orang tua yang finansialnya memang tidak baik-baik saja. Ya di rumah sakit nggak bisa pulang karena tidak ada anak yang mengurusnya misalnya. Tapi mereka nanti berkumpul dengan sesama orang yang seusia, mereka bahagia dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Kalau di Minang, di Sumatera Barat tentu banyak kegiatan agama, senam bersama, mengaji bersama. Kita membayangkan satu tempat yang ada rumah, ada musolanya, ada tempat bermain musiknya, ada tempat untuk bersenam paginya. Itu mungkin mimpi ya, tapi suatu saat sepertinya nursing home yang seperti itu bisa saja kita buat dan menjadi ladang amal kita bersama buat seluruh ini ya, seluruh mande-mande yang bergabung mande mancanegara. Nah, untuk pranikah ini Rina pernah ngasih ceramah di depan para penghulu se-Sumatera Barat. Waktu itu ada kegiatan di asrama haji bersama Bapak Miko Kamal ya. Dan memang waktu itu sudah siap untuk mengadakan semacam workshop untuk pranikah. Jadi selain penguatan supaya tidak gampang menikah kawin cerai, yang kedua juga pembelajaran bagaimana menjadi ibu dan ayah. Tren yang sekarang muncul seperti kita lihat adalah bagaimana peran ayah berubah menjadi ibu yang menjadi ayah itu banyak sekali sekarang. Jadi beban seorang ibu terlalu tinggi, ayah kemudian bebannya menjadi maknanya di mata keluarga berkurang dan itu mempengaruhi nanti
ke depannya bahkan sampai masa lansianya. Mungkin itu pula yang di grup ya, ada di chat saya baca ini ya dari radio ya Ya, Mandirina ya. betul, Beliau betul. keras sama anak saya menjauhi saya karena didikan saya, istri sudah meninggal duluan, usia sudah 60-an, kenapa bagaimana ini? Apakah saya harus berani menegur anak saya? Ini salah satu yang muncul ketika peran ayah dan peran ibu, porsinya itu tidak pas di lokasinya masing-masing. Sebenarnya ayah kalaupun keras, sebenarnya ada sisi keayahannya yang buat dekat sama anak. Mestinya ada. Tapi kalau seperti Bapak yang dia sampaikan oleh Bang Azbi ini, apakah saya harus menegur anak saya lagi? Ya saya pikir memang keep in touch lagi. Karena bagaimanapun eh, masih ada tali darah, insya Allah masih ada hati, masih ada rasa. Itu bisa walaupun butuh waktu. Jadi menurut saya memang pranikah tidak mengajarkan bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, tapi juga meletakkan porsi ayah dan ibu di porsi yang pas dan kemudian memberikan didikan pada anak untuk walaupun orang tuanya sudah uzur tapi tidak harus diletakkan di sudut dapurnya gitu. Ya kan? Kalau meja makan ya isinya ada ayah, ibu, nenek, kakek gitu. Nah, itu yang mungkin yang kita harus tambahkan. Saya setuju. Dulu saya pernah diajak merumuskan perda di Kota Padang waktu Pak Mahyildi masih wali kota. Itu perda tentang eh, ketahanan keluarga, di mana mewajibkan anak jam 7 malam sudah harus berada di rumah. Tapi perda itu nggak pernah keluar, karena salah satunya kalau nggak salah kalau anaknya ditemukan di luar, orang tuanya bisa diberi denda. Kepernya itu berat ya. Sehingga perda itu sampai sekarang nggak keluar. Padahal mungkin fase untuk mendekatkan diri dengan anak justru di saat itu. Jam 7 maghrib itu anak sudah di rumah, disitulah fasenya sebenarnya. Karena kalau tidak dilarang, anak-anak akan keluar sampai jam 10 di kafe segala macam ya. Nah, tapi perda itu nggak keluar. Jadi mungkin masih jauh kajiannya Mandeben untuk sampai ke tahap kebijakan di daerah. Walaupun itu disadari oleh pemerintah kita. Di Padang sekarang Mandesri banyak ya tawuran, Mandirina ya. Nah, kecil-kecil masih 10-15 tahun. Nah, bagaimana kita membayangkan nanti ketika orang tuanya lansia, anak-anak yang tawuran umur 15 tahun ke bawah ini, apa sikapnya terhadap orang tuanya nanti mungkin 20-30 tahun ke depan ketika ayah ibunya sudah 60-70 tahun. Saya khawatir makin banyak orang tua yang terlantar. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak begitu. Alhamdulillah. Iya, Ya. Mandarina itu yang bisa saya komen dengan apa yang Mandeben. Masih ada ladang amal nih Mandeben. Kalau kita mau bikin, saya yakin Ya, kita itu bisa. iya. Mungkin Ya. kita harus Mm-mm. bicara sesudah ini materi banyak sekali gitu ya. Ini seperti mendirikan eh, nursing home di Indonesia, di Padang aja, di Sumatera Barat kita fokus gitu ya. Itu ada Iya. amal. Sekarang ada rumah-rumah panti, tapi betul-betul yang disiapkan oleh pemerintah saya pikir masih jauh dari harapan. Karena mungkin anggaran dan sebagainya. Tapi kenapa kita tidak buat dari swasta ya? Maksudnya kita partisipasi masyarakat ya. Insya Allah bisa kalau Ya kita Allah. membuat yang bagus. Ya, insya Allah kalau diniatkan memang untuk itu Niat. amal, karena amal, insya Allah Allah akan Ya, mudahkan kita, insya Allah. Nanti di betul. antara pendengar kita, terutama di radio, itu kita yakin juga ada yang sependapat dengan ide Dr. Arina ya. Mungkin nanti bisa kita berkontak lebih jauh, ya, bagaimana Ya, merealisasikan ini untuk tujuan amal ibadah kita. Baik, kita beri kesempatan kepada Mande Sri atau Dr. Sri Setiawati. Silakan, Mande Sri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mande-Mande Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mande Rina. Alhamdulillah ketemu nih Mande Arina. Belum. Sama-sama di Padang tapi jarang ketemu. Insya Iya, Allah, maafin. menarik sekali, luar biasa. Topik kita hari ini, insya Allah 4 tahun lagi saya mungkin akan jadi lansia juga. Dan saat ini eh, saya jadi caregiver orang tua laki-laki usia 91 Oh, luar tahun. biasa. Jadi Alhamdulillah. orang tua perempuan lebih duluan. Nah, kebetulan papa saya asli Solo, jadi umumnya dari keluarga papa ini rata-rata katanya umurnya panjang. Karena dari Mbah Buyut saya terakhir meninggal usia 140-an lebih. Jadi, Masya Allah. jadi ini menjadi apa juga nih bagi kami sebenarnya
satu yang dididik secara internalisasi keluarga. Pertama karena kami sedikit jumlahnya. Jadi saya 2 orang, kakak satu laki-laki, saya perempuan. Kemudian satu lagi saya dididik di dalam keluarga karena kami sedikit dan keluarga ibu juga sudah punah, sudah mulai apa, jadi lebih dekat ke keluarga papa yang Jawa, ibu Minang. Nah, kami disiplin cara militer ya, karena papa juga militer. Jadi itu yang ditanamkan untuk bisa mandiri. Akhirnya papa saya yang usia 91 itu sangat mandiri. Dan syukurnya hidup di lingkungan kompleks yang rata-rata manula semua. Karena anak-anaknya sudah merantau. Jadi di Pelamboyan namanya, Komplek Pelamboyan itu masjid lah menjadi penghubung di situ. Menjadi salah satu solusi orang tua nyaman jadi masjid itu. Jadi papa walaupun kondisi pakai kursi roda, dia berusaha sendiri untuk selalu 5 waktu untuk pergi ke masjid. Jadi dia menjadi simbol bagi anak-anak muda pengurus masjid di masjid itu, menjadi apa ya, menjadi spirit bagi yang lain karena Ikon. ikon, jadi ikon di situ. Jadi kadang-kadang bergantian anak-anak muda di sana untuk mendorong papa pulang dari masjid. Nah, itu yang saya menjadi lebih apa ya, kok orang tua aja bisa jadi ini ya. Jadi mau badai, mau banjir, mau apapun dia sekarang gantian, dulu dia masih bisa dia didorong, sekarang dia mendorong kursi roda untuk upaya dia bisa ke masjid. Jadi kursi roda tuh upaya dia untuk bisa sampai ke masjid. Jadi kekuatannya masjid di situ, lingkungan itu. Karena kita nggak punya di lingkungan dibiasakan di Minangkabau nursing home seperti itu. Karena tahun 70, 80, 90-an panti jompo itu dianggap hina. Ya. Ya, panti jompo Sabayanan Alui yang di Sicincin, kita tahu yang hanya itu yang ada, Sabayanan Alui di Sicincin itu, bagi orang tua yang ada di sana merasa secara kultural kita Minang bahwa itu satu yang hina sekali ketika anak menitipkan orang tuanya di sana. Dan rata-rata kisahnya seperti itu. Anaknya sibuk, ya kadang-kadang anaknya mampu gitu loh. Tapi nggak, akhirnya orang tua diserahkan ke panti. Jujur kemarin waktu saya kunjungan ke sana, itu memang betul. Biaya biaya untuk makan lansia aja memang tergantung dengan dana. Ini kan dari dinas sosial ini yang menangani panti jompo. Bagaimana image panti jompo akhirnya berubah sekarang. Jadi dia mencoba untuk menyiapkan fasilitas lain ya bagi apa. Kadang-kadang kita apa, jadi joke ya. Udah nanti tua saya lebih enak panti jompo aja daripada tinggal sendiri nggak ada teman. Kalau panti jompo kan mereka ada teman, ada aktivitas dan sebagainya. Itu persoalan secara kultural. Tapi kalau kita lihat jauh ke kampung, kemarin saya ke pedalaman di Matotonan di Siberut, tidak menjadi masalah lansia ini. Semakin dia lansia, produktivitasnya luar biasa. Malah kita menjadi persoalan di kota ini gitu. Jadi ini yang menjadi apa, ruang-ruang untuk interaksi peer group sesama usia ini yang nggak ada lagi gitu. Itu yang apa menjadi ide menarik juga kalau misalnya ide tadi Mande Band atau dari Mande Arina untuk nursing home di perkotaan seperti ini. Kalau di kampung sudah ada wadah sebenarnya. Jadi masjid menjadi kekuatan untuk menjadi lansia untuk itu. Nah, saya mau tanya nih, ini persoalan terkait dengan saya, terkait dengan papa saya. Papa saya itu kan sudah apa, memori lamanya kan dia ulang kembali karena dia adalah tentara pusat yang datang waktu pemberontakan PRRI. Jadi memori itu diulang semua. Dan dia selalu ingin ke Solo. Tanya tiket berapa hari ini. Dia ingin ke Solo. Tapi secara fisik saya tidak memungkinkan membawa dia ke Solo. Akhirnya saya mengantisipasinya, tiap minggu saya harus bawa dia jalan keliling Padang. Jadi dari pagi atau kali sore, siang itu harus keliling Padang. Nah, dia ingat semua tempat ini. Ini dulu sepi, sekarang ramai. Itu diulang terus. Jadi saya rutin kalau Sabtu atau hari Minggu ada waktu, bapak ini jalan. Karena dia memang di fight untuk tahu lingkungan yang terjadi perubahan di Padang. Nah, saya agak apa ya, saya ada pikiran. Kadang-kadang orang bilang, kalau tidak diturutkan keinginan orang tua, ini kadang-kadang
nanti penyesalan bagi saya kenapa saya nggak antar Iya. dia ke Solo. Saya punya pengalaman ketika dia masih pikirannya masih oke, saya antar. Oke, saya selama 3 bulan di Solo. Nanti kamu jemput saya. Saya balik lagi ke Padang 4 hari, balik ke Padang dia ikut saya. Tapi katanya 4 bulan. Tapi setiap saya selalu antar dia ke Solo, minta pulang lagi sama saya. Dia selalu ngomong sebelum pergi ke Solo, saya hanya 4 bulan. Saya agak lama di Solo. Akhirnya saya bolak-balik ngantar sekali sebulan seperti itu. Akhirnya capek juga gitu. Dan itu bagaimana ya? Karena ini secara spiritual agama kadang kita berpikir kalau nggak diikutin keinginan orang tua, nanti jadi penyesalan bagi kita secara psikologi kita. Tapi di sisi lain kita udah paham gitu loh untuk dia nggak mungkin untuk pergi sejak pasca COVID. Saya tidak mau kasih maaf, tidak mau kasih vaksin. Alhamdulillah fisiknya masih oke. Ya, saya nggak tahu. Saya ambil keputusan saya tidak akan kasih orang tua saya vaksin dari apapun. Kira nggak bisa kemana-mana dia. Nah, itu bagaimana cara mengatasi ketika orang tua kan ingin, karena dia selalu ingat dengan tanahnya. Kalau Jawa kan pasti ingin pulang ke kampungnya. Nah, itu yang Betul. selalu dia sebut. Satu sisi saya merasa nggak nyaman gitu. Kalau apa-apanya nanti penyesalan saya. Tapi sisi lain saya tahu dengan kondisi fisiknya nggak mungkin dia ke Solo gitu. Nah, ini cara-cara tips ya. Mungkin Mandi Arina punya pengalaman juga untuk itu. Hanya itu. Terima kasih. Iya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Derina Arina. Iya, menarik sekali nih ternyata ada di antara kita yang caregiver yang luar biasa ya, Mbak Desri ya. 91 tahun masih bisa interaksi dengan bagus tuh luar biasa ya. Berarti beliau terjaga banget kesehatannya dari masa muda. Dan memang Ya, orang saya tua begitu. masih kasih langganan koran. Jadi tiap Iya, pagi luar dia baca biasa. koran. Masih ikut ikut anu ya, baca politik jangan-jangan ya. Oh baca, dia selesai sama dia. Dulu kalau masih ada ibu Luar saya, dia biasa. selalu berdebat berdua. Jadi memang orang tua itu memorinya dia pasti akan ingat. Rina punya Umi dulu, ibunya Mama Rina lebih panjang umurnya sampai 80 tahun lebih ya. Itu batas-batas sawah di kampung, nggak perlu catatan. Dia bisa yang jadi memang memori yang kuat waktu muda itu akan muncul di masa kita tua. Karena itu orang selalu mengatakan berpikirlah yang baik-baik di masa kehidupan saat ini supaya nanti waktu kita mulai pikun atau mungkin Alzheimer ya, nggak ingat keluarga yang terucapkan hal yang baik-baik gitu ya. Ya, Itu yang dialami oleh orang tuanya Mandesri. Rina kepikiran bagaimana kalau memang betul tidak mungkin membawa beliau di perjalanan. Kita yang seumur gini aja ke Solo ya di sekian jam transit lagi di Jakarta pasti capek sampai di situ. Ya kan? Jangan-jangan malah sakit. Kalau masih ada keluarga di Solo, bisa video call, bikin video, iya kan? Perlihatkan areanya yang punya rumahnya di situ gitu loh. Kapan mau? Nah iya, ini Pak, ini sekarang nggak perlu kita ke situ. Kita punya nih, bergerak nih no. Itu ada yang di sana siapa? Keluarga yang menunggu yang dari Solo kalau masih ada. Itu loh rumah Papa dulu, ingat nggak gitu? Bercerita. Beliau dengan melihat visual itu Rina pikir mungkin sudah panjang lebar ya. Oh itu dulu rumahku begini, begini, begini. Oh sekarang di situ gitu ya. Jadi kita manfaatkan dengan video call misalnya ya, atau misal membuat grup ya, semua keluarga yang ada di Solo itu masuk bergabung gitu loh, bercerita panjang lebar. Dan bikin aja secara rutin, mudah-mudahan itu mengobati kerinduan beliau. Soalnya sebenarnya menjelaskan ke beliau sulitnya ke Solo itu tidak masuk akal. iya, Beliau pasti merasa masih kuat, masih bisa, masih ya sanggup. betul, Susah kita nerangin. betul. Apa nih? Kamu bilang aku udah tua kali nggak bisa jalan. Nah, gitu lah, jangan-jangan kan. Nah, gimana Ya, coba di video call tapi atau kayak Zoom nih, dibikin Zoom, ngobrol dengan keluarga yang ada di sana, lalu perlihatkan apa yang beliau ingin lihat. Dengan demikian mungkin pelan-pelan akhirnya kerinduannya ini terpenuhi. Coba gitu deh Mandi. Salah satu kalau belum dicoba ya mudah-mudahan bisa bantu. Terus mengenai pengalaman Rina ke Taiwan, ternyata ada sukarelawan itu justru lansia. Sukarelawan di mesin registrasi tadi itu ya. Sukarelawan membersihkan, mengangkat tong sampah, membuang nih. Di Cina kita lihat yang bersihkan halaman itu jalan umum itu lansia. Yang membersihkan apa ya barang-barang yang di pinggir jalan yang fasilitas umum lah itu lansia. Artinya apa? Konsep bahwa lansia yang sehat itu yang berkualitas itu bisa melakukan aktivitas di tempat-tempat umum itu sepertinya perlu kita lakukan. Sementara kalau kita di sini, lansia itu cenderung ditahan di rumah tidak beraktivitas.
Itu yang membuat beliau tuh semakin mundur. Nah, karena itu kalau menurut Dina ya memang kita tetap perlu memperbaiki barangkali ya bagaimana nursing home ini ada tapi mungkin visinya berbeda terutama bagi orang tua yang tidak punya keluarga. Yang punya keluarga kita dorong untuk merawat. Seperti itu. Rina boleh dibilang meracuni ya setiap orang tua yang dirawat. Rina selalu bilang sama keluarganya, ini ladang amal loh, tidak semua orang Ya, beruntung. Kalau yang pasien itu masih sehat, saya bilang ibu luar biasa mendidik anak. Tidak banyak loh ibunya sakit yang merawat anak laki-laki, yang mandiin, bersihin, cebokin anak laki-laki. Ini tandanya ibu sukses merawat anak. Si ibu yang sakit tadi senyumnya luar biasa, besok wajahnya berbeda dengan hari pertama Irna temui. Karena dia merasa alhamdulillah ya, anakku mau nungguin, mau jagain. Laki-laki loh jarang ngejagain ibunya. Ini hebat ini ibu, ini hebat nih bapak, anak-anaknya. Tidak ada yang jauh-jauh, temuin. Udah pulang semua, udah luar biasa. Ayo Pak, sembuh Pak, sehat Bu. Ayo makan. Ya, kita janjian ya, saya bantu obat. Ibu juga berusaha untuk sehat. Makan obat, makan nasi. Dimakan apa yang dikasih sama rumah sakit. Itu tugas yang sakit ya. Tugas saya ngasih obat. Jadi kadang-kadang komunikasi dokter pasien itu yang juga salah satu membuat dorongan ke keluarga untuk perhatian sama pasiennya dan pasien sendiri juga merasa beruntung dengan anak-anaknya. Ada hal yang membuat anak-anak tidak mau merawat orang tua apa coba ibu? Mandi-mandi. Ibu yang dirawat atau bapak yang dirawat marah. Ah, selimutnya begini, bukan begitu. Malah dimaki-maki tuh yang nungguin ya. Pergilah anaknya. Itu kita temukan di lapangan. Nah, bagaimana itu kemudian berperbaiki? Jadi saya sering bilang sama mahasiswa saya, perhatikan sosial spiritualnya, masalah psikososialnya. Jangan hanya keluhan fisiknya yang kita obati. Kadang-kadang hanya merapikan selimut pasien saja itu perlu dilakukan oleh seorang dokter. Kita temui nih, kadang anaknya nungguin, selimutnya tuh buka, dibiarin aja. Kita datang visitis, saya rapikan selimut. Nanti jangan dibiarkan ya aurat ibunya kelihatan. Yang orang tua yang masih sadar ini merasa tersanjung dia ditutupin auratnya. Tadi anaknya nggak nutupin, sekarang anaknya kita ajarin. Ini tutupin ya, memang akan berulang. Tapi ya begitulah kalau kita nungguin orang sakit. Nggak duduk aja sambil pegang handphone. Jadi edukasi itu seperti itu mande-mande. Tapi memang itu butuh waktu untuk mengajarkan pada teman ada anak kita ya. Nah, jadi kalau menurut saya memang ya pendidikan banyak sekali pengantin-pengantin muda yang menikah begitu dapat jodoh, tapi banyak juga barangkali yang tidak tahu apa yang akan ditempuh dalam kehidupan berumah tangga. Salah satunya menghargai ayah dan ibunya. Nah, itu tergantung didikan semuanya. Semuanya akan beruntung seperti itulah, Mbak Desi. Jadi kalau menurut Rina ya, kalau Papa tadi umur 91, mantan TNI, wah dibayangkan bisa fisiknya, tidak bisa dengan keras kita melarang, maka kita pakai cara cerdas untuk kemudian memuaskan beliau. Salah satunya mungkin itu, bikin Zoom keluarga, mungkin 40 menit Zoom yang biasa kan. Lihat lokasi rumah tuh, rumah Papa masih ada. Di mana nih? Papa biasanya ngapain nih? Oh, itu tuh. Nah, beliau akan asik bercerita. Sama kayak Nenek Rina, Umi Rina, kalau ditanya, Umi, sawah yang itu Mbak Umi, buat cerita lah. Rina nak ngarati, saya boleh sabuk itu. Ikut sianu Ya, di Puun itu, di Hilia itu, di Mudia itu. Betul-betul jelas batas itu. Dan Rina tidak paham. Wah, Iwan saja, tapi nyelapeh. Plong dia. ya. Gitu. Makasih. Mungkin udah bisa Terima menjawab kasih, Mandiri. Manderina. Ya. Makasih Mandelina. Ya, Hmm. ide yang bagus ya Zoom, Mendesri. Kemudian ini banyak juga nih komentar di apa nih di chat terkait dengan apa nih eh, perspektif atau persepsi ataupun pandangan tentang panti jompo ini ya. Hmm. Kemudian ini Tati juga menambahkan kenapa panti jompo itu penting di Belanda itu juga karena ada unsur keamanan ya Tati. Kadang yang orang tua nih masak hidupin kompor nanti lupa. Nah, saya ingat ibu saya bercerita itu telah pergi ke masjid buru-buru ke masjid baru sholat dua apa udah nggak khusyuk baru sholat udah katanya tabang ambua katanya kan lari pulang kenapa pulang sampai di rumah hampir pingsan lari karena lupa matikan kompor gitu untung yang dimasak Setrika tuh satu lagi air Mandarina. triknya juga Setrika nah, lupa cabut. Itu juga cabut sering tuh. jadi hal kayak gitu barangkali juga ya akhirnya apa membuat eh, apa ini anak menempatkan orang tua di panti jompo ya.
Jadi perlu itu juga ya, perlu waktu ya untuk merubah pandangan itu Iya. karena ya seperti kan teman Eben tadi ya orang lebih suka mungkin ya udah kita bagus beramal lah ngapain kasihkan ke orang amalnya gitu ya seperti mana sih. Ya beragam sih kita ya mungkin tergantung bagaimana kita nanti masing-masing itu ya Mandirina. Eh, ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Bapak Ibu kemudian pendengar radio di luar di 681 di radio sekarang yang ya mendengarkan. Wah, Wow. ini alhamdulillah. sebetulnya Banyak sekali. ya Benar. ini adalah Terima topik kasih. topik yang itu ada pada semua orang dan akan ada pada semua orang gitu ya pada Betul. kita. Kalau kita sekarang sebagai anak, nanti kita akan menjadi caregiver untuk orang tua kita dan mungkin anak kita juga akan menjadi caregiver untuk kita ya. Jadi ini sangat penting sehingga pendengar kita nih luar biasa nih ada 681 di luar sana Mandarin. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, em, ada yang mau berkomentar? Boleh Ini Ambo sekarang tambahkan sedikit ya saya silakan Pandai cerita. Tati. Ya. Ini pengalaman sejati ya. Setelah beberapa kali kejadian di rumah mertua saya yang laki-laki, gosonglah pancinya atau alarmnya berbunyi sehingga panik lah ya. Kan dia tinggal di flat. Jadi tinggallah karena dokter mengatakan dia sudah harus tinggal di rumah jompo. Dia ada tinggal di rumah jompo. Oke. Kami orang di sini ada seorang ibu, nenek-nenek yang menghampiri anak saya mengatakan dia menangis. Kenapa menangis katanya? Saya sedih dan senang melihat kamu, kakek kamu selalu dikunjungi setiap hari ya oleh kalian. Jadi berganti-ganti tidak pernah sendiri. Saya sudah 2 tahun tidak ada yang menjenguk saya. Jadi saya senang melihat kalian, tapi saya sedih karena saya tidak dibesuk sudah 2 tahun itu apa namanya. Jadi itu ya seolah-olah ditinggalkan di situ saja dan tidak ada di apa ya, tidak diperhatikan oleh keluarganya. Kebanyakannya seperti itu. Jadi eh, tergantung bagaimana kita kedekatan kita dengan keluarga dan juga mungkin perlu ditambahkan sedikit, kita sebagai orang timur kita terbiasa memperhatikan anak-anak sehingga anak-anak juga pada akhirnya juga memperhatikan kita. Kalau di Eropa, terutama di Belanda, mereka umur 10 tahun itu sudah diberi kunci. Mereka pulang sekolah, mau makan apa enggak diantepin aja. Jadi tidak ada kehangatan di dalam rumah tangga selagi dini. Sehingga waktu orang tuanya sudah tua juga, ya udah terima aja karena itu kalian udah tua gitu. Sepertinya seolah-olah seperti itu. Itu yang Ambo ingin sampaikan. Mhm. Iya. Terima kasih tambahan informasinya Mande Tati saya sharing bagaimana keadaan di Belanda. Ini para pendengar radio RGM, radio yang kita cintai. Bersama kita juga banyak apa nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang lama hidup di luar negeri. Ya, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. Jadi kita bersyukur nih malam ini dapatkan juga gambaran dari luar sana gitu. Setelah ini dari Dasbi nih atau dari pendengar nih. Nah, silakan Dasbi nih kita bacakan dulu ya. Jadi kata cerita ini dari pendengar radio ya, cerita dari pendengar radio. Tetangga saya lansia, suami istri, tidak pernah didatangi oleh anak-anaknya. Akhir hayatnya miris. Kakek nenek ini ditemukan sudah membusuk di kamarnya. Menurut tim uh, Inavis, yang perempuan mati duluan, yang laki-laki lumpuh, akhirnya menyusul. Nah, kita pernah juga Nah, ini membaca sempat viral berita ini. ini ya. Iya, ini sempat Eh, viral Coba ceritanya. cerita nih, bagaimana nih Mende Arina? Jangan sampai Nauzubillah ya. ini ya pada Iya. kita itu. Ini bagaimana nih? Ya seperti kata Mende Arina tadi itu mungkin dari kecil atau dari muda anak-anak juga tidak Mhm. disiapkan untuk itu ya Mende Mhm. Arina. Atau bagaimana Iya, Mende Arina? betul. Ini pernah saya dengar nih cerita ini di TikTok apa di Instagram ya lewatnya. Jadi memang kita tidak tahu siapa yang salah di sini. Bisa jadi memang anaknya jauh, tidak punya kemampuan melihat orang tua. Ya, kita lihat ini yang laki-laki lumpuh berarti yang merawat selama ini istrinya. Lalu istrinya juga sudah tua. Nah, sebenarnya idealnya mereka ada caregivernya kan.
Jadi walaupun anaknya di rantau jauh, setidaknya beliau juga punya adik dan kakak, ponakan ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di rantai keluarga ini, karena semakin ke kota, semakin pergaulan kita tuh di keluarga inti, ya kan. Kalau di kampung bisa serumah, saparumahan tuh orang awak saparui, ya itu istilahnya ya. Jadi kita masih melihat etek di sebelah, ya kan, anduang di sebelah, unyil, macam lah istilahnya. Tapi itu di kota menjadi jarang. Nah, karena itu sebenarnya kalau saran saya ya bagi untuk keluarga itu minimal ya sekali, 2 kali setahun lah. Bulan puasa tuh ada buka bersama. Jadi kita beradik kakak berempat, anak-anak kita saling kenal. Ya kan, Lebaran bergantian. Hari ini Lebaran di rumah Bu Arina, Buna, besok di rumah Pak Ed, gitu-gitu lah ya. Nah itu sebenarnya hal yang harus dilestarikan ya. Karena itu memang ada waktu untuk kumpul-kumpul. Kalau sekarang dimudahkan dengan grup WhatsApp, berita apapun tentang keluarga itu ada di situ, sehingga ada keterikatan. Kita nggak bisa salahkan siapa ini yang salah ya. Karena sebenarnya semua mekanisme itu sepertinya bisa ya dengan cara cerdas kita bisa melakukan mungkin mengirim orang sebagai caregiver lalu dibiayai oleh anaknya yang jauh gitu loh. Jadi termasuk perkumpulan tetangga gitu. Ya, kan ada majelis taklim atau arisan di rumah tak di kompleks misalnya itu menjadi satu hal yang bisa menjadi filter ya sehingga jadi tahu ada keluarga yang lansia ya mungkin saling bantu itu seperti itu mungkin ya. Kita nggak tahu nih problemnya di mana, tapi mungkin ini pelajaran buat kita bagaimana kita di lingkungan kita saling kenal. Keluarga terdekat adalah tetangga, itu misalnya. Jadi sehingga akhirnya kita membiasakan ada pertemuan tiap bulan, kita jadi tahu, ibu itu kok nggak datang ya gitu. Sama dengan saya mengajarkan mahasiswa saya, sekarang kan sistem blok itu kan 10 orang dalam 6 bulan temannya cuman. Saya sampai bilang, ini kalian lengkap nggak 10? Kurang satu, kemana temannya? Nah, kepedulian di tingkat itu pun sudah kurang sekarang. Nggak tahu temannya nggak ada kelihatan ada 2 hari. Itu di anak-anak kita sekarang ya, generasi muda sekarang juga begitu. Nah, bagaimana kita mengembalikan saling peduli itu. Bukan pengen tahu kepo dengan orang lain, bukan. Tapi ketika kelompok kita ada yang kurang, di majelis taklim tidak datang-datang, misalnya, oh, ibu tuh sakit ya, kita sambangi, kita lihat bareng yang sakit, kita besuk, kita jadi tahu apa masalah teman kita, dan dia tanggung jawab bersama. Ini kan orang sekitarnya yang harus bertanggung jawab nih. Kok sampai ada orang yang meninggal, tidak ada yang tahu. Ya bukan anaknya yang jauh yang bisa kita salahkan satu-satunya, tapi orang sekitarnya yang mulai tidak peduli dengan tetangga, betul-betul dinding, ya kan? Nah mudah-mudahan itu tidak menjadi pembelajaran buat kita, saya pikir. Nah salah satunya ya barangkali dengan acara-acara seperti ini kita bisa saling mengingatkan Mandirina ya, istilahnya eh, kepedulian ya. Jadi masih penting adanya RT, masih penting adanya apa ya organisasi kecil di arisan itu masih penting ya. Itu Grup aja mungkin alumni, tambahan saya. Ah, grup alumni, grup alumni Ya, itu perlu ya sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi. Gitu. iya. Pedulian Terima- tetangga itu yang mungkin harus diperbarui terus. Itu tergantung orangnya juga ya. Kalau orangnya tidak mau interaksi ya susah juga. ya. Kita tidak tahu apa masa lalu beliau. Nauzubillah ya. Iya. Terima kasih Mandarina. Ini Ya, waktu sudah mendekati jam 10, tapi iya, ini tidak terasa. sepertinya iya nggak terasa. Ini perbincangan yang sangat menarik, bermanfaat dan sangat Hmm. penting. Eh, Mungkin sebelum kita tutup, kita akhiri, kita undang ini Bapak Hakim yang ini Pak Hakim banyak Ya. komentar nih tertulis. Bagaimana Pak Hakim? Langsung saja bagaimana nih Pak? Biar kita bisa dengar juga. Bapak tinggal di mana nih Pak Hakim? Sepertinya di luar negeri juga. Unmute Pak Hakim. Masih mute Pak Hakim. Halo? Enggak ada ya? Oke. Udah Tapi keluar kali ya? iya, Nggak ada tapi nampak. apa nih seperti kata Pak Hakim ini kalau dalam masalah ada orang tua yang terabaikan sedemikian rupa apapun alasannya, apakah karena keadaan ekonomi anak atau hubungan yang tidak harmonis, eh,
karena jarak yang jauh, kata beliau nih Pak Hakim, dalam masalah ini sebetulnya tetangga juga perlu berperan. Artinya mungkin selama kita masih muda itu hubungan dengan tetangga juga kita harus bina ya, Mande Arina, sehingga Iya. jika kita tinggal sendiri atau berdua saja dengan pasangan kita, tetangga juga merasa perlu untuk menjaga kita, ya. Iya. Nah, Karena jadi situasi di rumah kita tetangga kita yang tahu. Ini iya ada betul. tetangga saya lagi ada di sini nih Bu Weni, Bu Rihda Weni ya. Depan rumah. Itu pernah Oh kasih tahu Bu iya, Arina, itu atapnya kayak kena badai terbongkar dikit. Nah, beliau yang kasih iya, tahu saya nggak di rumah, keluarga orang nggak ada di rumah. Nah, itu salah satu kan. iya. Sampai Jadi kondisi rumah kita pun dikabarkan. Nah, itu gunanya iya. bertetangga kan. Jadi saling Keluarga komunikasi sama terdekat itu tetangga tetangga. ya. Heeh. Iya. Ya, dan tetangga yang sehat juga mesti harus peduli ya kepada tetangga yang keadaannya tidak lagi sehat dan bisa mandiri. Iya, seperti kata Pak Hakim, kalau di luar negeri mungkin betul ya, Mande Ben, Mande Tati yang Ya, kebetulan di sini saya Iya. kenal sebagai orang yang tinggal di luar, itu tetangga umumnya saling peduli. Betulkah Iya. begitu, Mande Ben? ya begitulah Mande-Mande, Manderina. Hmm. Culture Barat dan Timur itu ya berbeda sangat begitu. Pertama karena kesibukan. Kalau di Amerika itu sepertinya standar kehidupan tuh standar itu money, 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 kerja, kerja, kerja gitu ya. Uang, uang, uang begitu. Kadang-kadang memang tetangga itu nggak ada di rumah begitu ya. Dan culture juga karena selalu individu semenjak dari buayan lah begitu istilahnya ya. Dari dia lahir itu kan kalau tidurnya itu aja sudah beda dengan kamar ibu bapaknya. Itu barangkali Mandarina ya juga membawa individu itu di sana. Jadi walaupun ini apa tetangga saya itu sangat baik, kita sangat baik, tapi tidak seperti kita. Saya tuh mengharapkan kita tuh gimana ya, tapi enggak begitu ya. Nah, kalau kita keluar-keluar aja gitu, misalnya sama-sama dibuat perjanjian, tapi begitu. Jadi Barat dan Timur itu memang berbeda. Alangkah bagusnya kalau itu digabung begitu, Insya Allah. Gitu ya. Benar itu Mandarina. Gitu. Ya, itu banyak sekali yang mau kita bicarakan kalau kita bicara tentang Iya, culture dan tapi situasi. Nggak tapi karena habis-habis kita ya Mandi. dibatasi waktu nih ya, silakan Manda Arina kalau ada yang mau di apa, mungkin ada Ya mungkin closing apa statement, closing statement kali ya. ya, Yes. Iya, udah bisa kami sampai ke pegang situ ini. kali. Iya, Iya. silakan. Iya, jadi kalau saya untuk reminding diri saya juga ya, waktu akan berjalan dengan cepat tanpa kita sadari. Jadi kita harus memulai, kita refleksi diri kita bila selama ini memang masih kurang peduli tentang kondisi sekitar, kurang memberikan pembelajaran pada anak dan keluarga. Mungkin saatnya kita memulai. Siapa lagi yang akan menyiapkan masa tua kita kalau bukan kita sendiri? Lalu termasuk kesehatan fisik, ini untuk diri saya juga ya bagaimana tetap berolahraga, tetap melakukan sesuatu yang kita suka, my passion gitu ya. Sesuai dengan passion kita, jangan memaksakan tuh hal yang tidak kita betah di situ. Dan jangan tunda-tunda untuk bahagia. Karena salah satu buat awet kita adalah kita selalu berenergi positif dan bahagia. Dengan demikian mudah-mudahan kalaupun Allah kasih umur yang panjang, Amin. dan kita selalu berdoa untuk itu, karena ada kekhawatiran ya Allah berikan aku waktu untuk bisa melihat anak-anakku sukses dalam hidupnya gitu ya. Karena salah satu amanah darimu adalah anak ini adalah tanggung jawab yang aku harus tuntaskan, misalnya seperti itu. Tapi jangan sampai kita jadi lansia yang malah jadi tidak mandiri dan jadi beban buat mereka gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita capai, kita raih dengan mempersiapkan dari sekarang. Insya Allah bisa ya. Dan mudah-mudahan ada waktu kita untuk membuat sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat kita, terutama lansia-lansia yang kurang beruntung, yang tidak punya keluarga, ya, yang terlantar. Mungkin itu sasaran kita untuk nursing home. Insya Allah. Kalau olahraga keluarga yang mampu, anaknya masih sehat, mungkin mereka tidak kita ajarkan ya. Adat kita masih memungkinkan kita merawat orang tua seperti Mandesri. Kita mungkin berfokus pada kasus-kasus di mana ada yang memang tidak punya siapa-siapa lagi. Saya mulainya dengan kucing sekarang yang dilantarkan, dibuang orang di jalan, kitten segala macam ini yang saya lakukan. Sehingga jumlahnya sampai 50-an. Tapi ada satu yang belum saya belum tercapai. Bagaimana saya bisa bantu
lansia-lansia yang dirawat di rumah sakit tapi nggak ada keluarga. Bagaimana mereka akan pulang? Kemana dia akan pulang? Itu jadi perhatian kami di rumah sakit. Beliau udah sembuh, kita izinkan pulang, tapi dia bingung. Di rumah saya pasti sakit lagi dan saya balik lagi ke rumah sakit. Nah, inilah mungkin sasaran nursing home ala Padang oleh mandi-mandi mancanegara. Mudah-mudahan ya. Itu aja Iya, dari saya, harapan juga ya. Sudah ngomong seperti ini, tentu itu harapan terbesarnya. Bagaimana kita bisa berkontribusi, memberikan masa depan, masa lansia yang menyenangkan buat orang-orang yang belum beruntung itu. Oke, makasih Manderina, makasih Mandebe dan semua Mande-Mande atas iya, kesempatan diberikan pada saya dan perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mande Arina atau Dr. Arina Widya Murni, narasumber kita pada malam ini. Ya, dari ini bisa dikatakan dari kita untuk kita juga ya, De Arina. Luar biasa apa yang telah dibagi kepada para pendengar ataupun Bapak Ibu mande-mande yang hadir pada malam ini dalam acara webinar ini. Tentu banyak sekali yang bisa kita ambil dan saya tidak akan menyimpulkan karena tadi sudah disimpulkan juga oleh Mande Arina atau Dr. Arina di dalam kesimpulannya. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan dari awal juga oleh Mande Ben sebagai Ketua Mande Minang Mancanegara bahwa tujuan hidup kita tentu adalah mencari kebahagiaan. Allah juga memberi kita gambaran bahwa ikutlah apa yang disampaikan oleh Allah, jadikanlah pamannya dalam Islam itu Al-Quran sebagai pegangan supaya kita bahagia. Ya, bahagianya tentu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Dan salah satunya perlu kita ingat itu adalah dalam hal ini bagaimana kita menjalani hidup kita atau sisa umur kita yang makin yang bangun tak mau akan menyandang titel lansia, ya. Bisa tetap bermakna, ya, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan kalau dapat juga untuk masyarakat kita dalam keadaan sehat, mental dan spiritual secara fisik, dan bagaimana juga kita menyiapkan diri untuk menjadi caregiver yang menuai pahala seperti kata Mandarina. Alangkah beruntungnya orang-orang yang masih punya orang yang dijaga, dirawat, karena itu adalah ladang amal yang sangat luas. Barangkali itu semacam penutup ya dari saya. Saya di sini diamanahi sebagai MC sekaligus juga sebagai moderator karena ini webinar kita kalau dilihat ukurannya itu kecil tetapi cakupannya capaiannya itu jangkauannya sangat luas ya, mancanegara sebagaimana juga eh, organisasi kita ini atau perkumpulan kita ini adalah Mande-Mande Minang Mancanegara. Insya Allah harapan-harapan seperti yang sampaikan Mandarina itu bisa kita capai dan lakukan. Demikian saya minta maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat atau ulasan saya yang tidak betul atau tidak pada tempatnya. Saya sudahi webinar kita ini, tugas saya sebagai moderator dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya panggil juga kita akhiri acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim ya sebagai MC. Semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah dan diterima sebagai usaha dalam menambah ilmu. Karena orang yang menambah ilmu selalu dalam keadaan fisabilillah, insya Allah. Baik, saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.